Saat kru produksi merekam Direktur Biro Pendidikan yang datang ke sekolah untuk memeriksa makanan, mereka secara tak terduga menemukanmu hanya makan nasi gratis. Melihat hal ini, Direktur Yushu bertanya sambil berkedip, "Nak, kenapa kamu hanya makan ini?" Mendengar itu, kau berhenti makan dan menunjukkan sedikit keluhan. "Maaf, aku tidak tahu ini tidak boleh dimakan. Aku kira ini gratis. Aku bisa bayar." Kau dengan tergesa-gesa mencari uang di saku bajumu, karena terlalu kikuk, semua koin jatuh ke tanah. Ada 1,5 yuan, bahkan ada 1 jiao. Tatapan dingin Yushu langsung tertuju pada kepala sekolah. Penuh pertanyaan. Kepala sekolah segera maju, dahinya penuh keringat dingin. "Nak, nasi ini gratis. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Benarkah? Kantinnya baik sekali. Pasti karena hari ini ulang tahunku, jadi nasi gratis khusus untukku." Melihat ini, kepala sekolah buru-buru menjelaskan, "Direktur, nasi di kantin memang selalu gratis." Tapi Yushu dengan tidak sabar melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia mundur. "Saat ini, kau buru-buru berjongkok untuk mengambil koin di tanah, tetapi karena terlalu terburu-buru, dahimu terbentur kaki meja dan juga tergores, meninggalkan tetesan darah. Tapi kau sepertinya tidak merasakannya. Kau mengeluarkan kantong plastik merah yang kusut dari saku, lalu dengan hati-hati membungkus uang itu dengan kertas, dan memasukkannya ke dalam kantong. Terima kasih, kantin." Melihat ini, Yushu mengeluarkan tisu untuk membantumu membersihkan. "Kenapa kamu tidak mengajukan beasiswa?" Tanpa diduga, kau tampak sangat terkejut, memeluk kepala dengan kedua tangan dan berjongkok di tanah. Dengan nada memohon, "Jangan pukul aku. Aku tidak mau beasiswa. Ketua kelas ingin menukar buah 16. Aku seharusnya tidak berebut subsidi kemiskinan dengannya. Aku salah." Para pemimpin sekolah langsung memasang wajah bingung. Nilai kemarahan bertambah 40, nilai ketegangan bertambah 40. "Selamat, host, telah mendapatkan nilai emosi untuk pertama kalinya." Editor latar belakang diaktifkan. Latar belakang identitas, pekerja paruh waktu di pusat perbelanjaan. Apakah Anda ingin memilih latar belakang? Mendengar suara di benaknya, kau merasa sangat gembira dan dengan cepat menelusuri. Akhirnya, kau memilih latar belakang yang paling sesuai dan mulai mengedit. Ayah, Su Fen. Prajurit penjaga perbatasan, pangkat letnan, jabatan komandan kompi. Meraih penghargaan kelas 35 kali, penghargaan kelas 22 kali. Gugur dengan heroik dalam perang perbatasan. Tambahkan penghargaan kelas 1. Ibu, Ling Li, malaikat pembawa harapan. Gugur dalam memerangi penyakit. Kakak, Su Yuan, polisi narkoba. Gugur dalam operasi segitiga emas. Gelar jasa tingkat 1 dianugerahkan secara anumerta, nomor polisi disegel permanen, kakek tidak tahu di mana kamu berada. Karena kamu yatim piatu, menurut aturan sebab akibat sistem, pasti tidak bisa memilih orang yang masih hidup. Ditambah lagi, nilai emosinya terbatas, setelah memilih-milih, yang ini yang paling cocok saat ini. Sebentar lagi, sejumlah besar ingatan akan muncul di benakmu, dan pada saat yang sama, sakumu akan menjadi berat. Semua beasiswa Ding Sui telah diberikan kepada host, semua beasiswa Sui telah sepenuhnya diberikan kepada host, ini suara gugup kepala sekolah, sampai ke telingamu. Kepala biro, bukan begitu, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kamu menyalahgunakan beasiswa untuk Roni, siswa yang benar-benar kesulitan. Kamu menutup mata. Kepala sekolah buru-buru menggelengkan kepala. "Saya akui bahwa pengawasan saya tidak memadai. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Semua tanggung jawab pembimbing, nanti akan saya ajak dia bicara." Melihat ruang siaran langsung di sini, tiba-tiba menjadi ramai, kepala sekolah dengan cerdik menjatuhkan semua kesalahan. Jadi setelah mendengarkan penjelasan kepala sekolah, ekspresinya sedikit mereda. "Cepat bantu siswa ini. Ajukan beasiswa, jika situasi serupa terjadi lagi, jabatan kepala sekolahmu akan berakhir. Kenapa tidak memberinya beasiswa? Cepat datang ke kafetaria, sekarang bantu siswa Sui. Urus beasiswa, bukan, kepala sekolah, saya." Suara di telepon baru saja keluar, kepala sekolah. Dengan sangat aktif menutup telepon, dan kepala biro hanya mengangkat kelopak matanya dan meliriknya. Tidak banyak bicara, tidak lama kemudian, pembimbing dengan tergesa-gesa datang dengan ekspresi kesal di wajahnya. "Sui, kamu banyak masalah, sudah saya katakan tahun ini ada begitu banyak siswa yang kesulitan. Kamu bersabar dulu dan berkorban tanpa pamrih, tahun depan saya akan mengurus beasiswamu. Kenapa kamu begitu egois? Sampai-sampai karena masalah kecil seperti itu, kamu membuat keributan di depan kepala sekolah." Pembimbing ini juga seorang yang sangat pintar. Begitu dia berbicara, orang jahat terbesar di seluruh ruangan adalah kamu. Pada saat ini, semua mata orang yang hadir tertuju padamu, tanpa simpati sebelumnya, tetapi dengan lebih banyak penghinaan. Tanpa diduga, kamu malah menciutkan lehermu dan berpura-pura menyedihkan. Tetapi pembimbing, kamu sudah mengatakan itu 4 tahun yang lalu, dan kita semua akan lulus tahun depan. Li langsung meredam amarahnya. Terdiam di tempat, nilai kemarahan bertambah 60,
Nilai ketegangan bertambah 60. Nilai simpati bertambah 20. Kepala biro melirik kamera siaran langsung, dan melirik Lee. Pembimbing Lee, kamu sangat baik, benar-benar pembimbing yang bertanggung jawab, tahun depan kamu harus dipromosikan menjadi kepala bagian. Dia pikir dia punya lebih banyak hak, siapa dia? Kecemasan meningkat 20 poin. Ini kepala sekolah buru-buru berdeham beberapa kali. Lee, bagaimana kamu berbicara? Cepat minta maaf pada direktur. Direktur, ekspresi Lee langsung pucat. Direktur, maafkan saya. Direktur Lee, Anda harus meminta maaf padanya. Cepat bantu siswa ini mengajukan beasiswa. Lee menatap dengan kebencian. Membuat keributan sampai ke direktur, sengaja mempermalukan saya. Ya, tunggu sampai direktur pergi, lihat saja nanti. Yushu mendesak dengan tidak sabar. Kenapa masih diam saja? Cepat bantu dia mengurusnya. Ini Lee menunjukkan ekspresi sulit. Direktur, saya datang terburu-buru dan lupa membawa data yang relevan. Butuh waktu lama untuk kembali mengambilnya sekarang. Akan menunda waktu Anda. Kami mendampingi pimpinan untuk memeriksa masalah kantin. Di tengah jalan ada sedikit insiden kecil, tetapi direktur menyelesaikannya dengan sangat bertanggung jawab. Penonton di ruang siaran langsung marah dan tidak berdaya. Masalah sebesar ini dibilang insiden kecil. Aku melihat tatapan pembimbingnya, seolah ingin memakan siswa itu. Setelah direktur pergi, dia pasti akan menjebaknya. Benar saja, begitu direktur berbalik dan pergi, dia mengeluarkan setumpuk surat izin dari sakunya. Semuanya adalah surat izin siswa. Dia menatap dingin Sui, tetapi nadanya sangat lembut. Siswa Sui, lusa ada kegiatan sukarela. Saya harap Anda dapat berpartisipasi aktif. Urusan izin akan dibicarakan nanti. Setelah selesai berbicara, dia langsung merobek surat izin itu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah Sui tidak marah atau takut sama sekali, malah menunjukkan sedikit senyum mengejek. Senyum ini membuatnya memiliki firasat buruk. Sui tiba-tiba berteriak, "Pembimbing, lusa saya benar-benar ada urusan penting, izinkan saya untuk izin." Langkah kaki direktur dan yang lainnya langsung berhenti dan berbalik lagi. Namun, direktur tidak banyak bicara, lagi pula itu hanya masalah izin. Tidak mungkin dia mengurus hal seperti ini juga, kan? Kepala sekolah melihat direktur berbalik dan langsung bertanya dengan gugup, "Siswa Sui, apakah ada urusan penting?" "Lusa adalah peringatan kematian ayah saya." Direktur menggelengkan kepala, menunjukkan sedikit belas kasihan. Kemudian dia berbalik lagi dan bersiap untuk pergi. Sui tiba-tiba berlari ke hadapannya. "Direktur, Anda begitu baik kepada saya akan mentraktir Anda makan. Saya akan membagi 2 mie panjang umur dengan Anda." Semua orang tidak bisa menahan tawa. Dia masih ingin menjilat direktur biro pendidikan? "Siapa kamu? Apakah kamu pantas?" "Benar saja," direktur menolak dengan lembut. "Tidak perlu, siswa kecil. Saya menghargai niat Anda. Selamat ulang tahun." "Tidak apa-apa, saya punya uang. Sambil berkata, Sui terus merogoh sakunya untuk mencari uang. Tiba-tiba, suara logam berat terdengar. Medali berkilauan terus berjatuhan dari saku Sui. Sekretaris di samping dengan cepat memungut medali itu. "Direktur, saya pernah menjadi tentara. Ini adalah medali jasa kelas 3. Direktur mengangguk, "Oh, jasa kelas 3. Ya, jasa kelas 3 cukup umum. Sedikit berusaha sudah bisa mendapatkannya. Namun, tidak terlalu umum untuk memiliki begitu banyak medali jasa kelas 3. Bukan, direktur? Ada 5 medali jasa kelas 3 dan 2 medali jasa kelas 2. Jasa kelas 2 hanya bisa didapat dengan jasa besar." Ekspresi direktur berubah beberapa kali dan menatap dengan sangat serius. "Sui, dari mana asal lencana ini?" Kau menunduk dan membenamkan diri ke arah dadamu. "Itu dikirim oleh ayahku. Dia seorang tentara." Direktur Yu menarik napas dengan tergesa-gesa. "Kau baru saja mengatakan apa yang akan kau lakukan lusa?" "Lusa aku akan berziarah ke makam ayahku. Hari itu adalah hari peringatan kematiannya." Nilai keterkejutan bertambah 200, nilai kebingungan bertambah 200. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Lee. Dahi Lee dipenuhi keringat dingin. Direktur bertanya dengan hati-hati. "Lalu, mengapa ayahmu meninggal?" "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu dia pergi ke perbatasan dan tidak pernah kembali. Kemudian unit mengirimkan ini kepadaku." Kau memegang lencana terbesar dan terberat di kedua tangan. Di bawah cahaya, lencana itu tampak sangat bermakna. Penghargaan kelas 1. Nilai keterkejutan bertambah 400. Nilai kemarahan bertambah 400. "Direktur, ini tidak benar. Di sini ada lencana penghargaan kelas 1 lainnya. 2 lencana penghargaan kelas 1. Semua orang menatap dengan tatapan menyelidik. "Teman kecil, lencana ini bukan dibeli, kan?" Seorang pemimpin sekolah menanyainya. "Biasanya, mendapatkan penghargaan kelas 1 saja sudah sangat sulit." Kau menundukkan kepala dengan sangat sedih. "Ini dikirim oleh kakakku." "Kakakmu?" "Kakakku adalah seorang polisi. Kemudian suatu hari, dia pergi ke segitiga emas bersama tim, dan kemudian, seperti ayah,
dia tidak pernah kembali. Namun, kantor polisi mengirimkan lencana ini kembali. Nilai keterkejutan bertambah 400, bertambah 400, bertambah 400. Semua orang bernapas dengan tergesa-gesa. Ayah adalah pahlawan penjaga perbatasan. Kakak adalah pahlawan pemberantas narkoba. Direktur bertanya, lalu ibumu? Seluruh penonton gempar pada saat itu. Semua pejuang dipuji oleh negara, apalagi para pahlawan yang gugur. Sekarang ayahmu masih seorang pahlawan penghargaan kelas 1. Masalah ini tidak sepele. Suaramu seperti guntur yang menyebar ke telinga semua orang. Aku sangat merindukan ayahku. Seandainya dia masih di sini, aku ingin menceritakan semua keluh kesahku kepadanya. Sayangnya, sekolah menyuruhku bekerja dan tidak mengizinkanku berziarah kepadanya. Nilai ketakutan bertambah 200, bertambah 200. Lee tidak bisa menahan diri lagi. Kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Kemudian, yang jatuh ke tanah adalah kepala sekolah. Menindas anak pahlawan, menunda ziarah ke makam ayah yang juga seorang pahlawan penghargaan kelas 1. Jika kata-kata ini menyebar, karir kepala sekolahnya akan berakhir. Tidak, ini siaran langsung, sudah berakhir. Kilatan emas melintas di matamu. Kira-kira seberapa banyak nilai emosi ini cukup untuk digunakan? Detik berikutnya, matamu memerah. Kau menangis terseduh-seduh kepada Lee. Konselor, mohon biarkan aku melihat ayahku. Aku hanya akan mengambil cuti sehari. Setelah kembali, aku bersedia membersihkan toilet selama 10 hari. Atau, seperti sebelumnya, biarkan kau memukul dan memarahiku. Lee hampir menangis, merasakan tatapan marah orang-orang di sekitarnya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Kau memiliki latar belakang yang begitu hebat, mengapa tidak mengatakannya sejak awal? Kau memukulnya sebelumnya? Suara dingin direktur terdengar. Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak. Aku akui aku sering menjahilinya karena dia tidak pandai bergaul. Tapi aku tidak pernah memukulnya atau melakukan kekerasan fisik. Pernahkah aku memukulmu? Kau seperti refleks memeluk kepala dengan kedua tangan dan berjongkok di tanah. Ah, jangan pukul aku. Aku tidak akan berani lagi. Tingkat ketakutan bertambah 100. Direktur Nini dan Direktur Lee orang yang baik. Tidak pernah menindasku. Aku tidak pernah memberinya hadiah. Dia bahkan akan membantuku mengajukan permohonan bantuan untuk siswa miskin. Aku sangat berterima kasih padanya. Dengarkan penjelasanku. Tingkat kemarahan bertambah 150. Direktur dan para pemimpin sekolah ingin membunuhnya. Pandangan mata seolah ingin menelannya hidup-hidup. Kau benar-benar hebat karena telah menganiaya anak yatim piatu pahlawan. Kepala sekolah bahkan meraung dengan marah. Lin, kau dipecat. Direktur mencibir. Direktur Lee, kau benar-benar tidak peduli. Kau hebat. Direktur, dengarkan penjelasanku. Masalahnya tidak perlu menjelaskan padaku. Bicaralah dengan polisi. Masalah ini sudah di luar kendaliku. Wajah Lin pucat pasi. Direktur, apakah kau akan menerima jika aku mentraktirmu makan? Uangku pasti cukup untuk membeli 2 mangkuk mie panjang umur. Mungkin bisa tambah telur. Sudah lama aku tidak makan telur. Kau menatap Yushu dengan penuh harapan. Kaki kepala sekolah yang baru saja diangkat kembali menekuk. Tapi dia tetap berteriak dengan suara serak. Menyalahgunakan wewenang benar-benar menjijikan. Setelah mengatakan ini, kaki kepala sekolah naik lagi. Langsung menelepon. Sui, segera ajukan permohonan dana bantuan belajar. Selain itu, dana bantuan 3 tahun sebelumnya juga harus dilunasi. Direktur mengabaikan kepura-puraannya, tetapi menatapmu dengan lembut. Aku sudah memesan kue. Nanti kita rayakan ulang tahunmu bersama. Terima kasih, Direktur. Jangan panggil aku Direktur, panggil saja Paman Yu. Direktur menghela napas dalam hati. Hadiah yang menjengkelkan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia benar-benar akan menjadi hadiah. Saat ini, ruang siaran langsung sudah gempar. Mengabaikan aroma atau kelezatan yang menggugah selera. Kau melahapnya dengan cepat. Direktur menyerahkan mie panjang umur kepadamu. Telur goreng diletakkan di atasnya. Xiao Yi, kue belum datang, makan mie panjang umur dulu. Ya. Terima kasih, Paman Yu. Baru saja kau mengambil sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutmu, tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berdiri. Maaf, Paman Yu, aku tidak bisa makan bersamamu. Waktuku untuk bekerja sudah tiba. Kau langsung pergi ke depan sebuah jendela. Meletakkan panci dan peralatan masak dengan terampil hingga membuat hati sakit. Anak yatim piatu pahlawan harus mencari nafkah dengan memasak mie instan untuk orang lain. Tatapan dingin direktur menyapu para pemimpin. Mereka semua menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Telapak tangan mereka penuh dengan keringat dingin. Ayo makan mie instan. 3,5 yuan sebungkus. Para siswa berbondong-bondong datang setelah mendengar berita itu. Tidak lama kemudian, antrean panjang terbentuk di depan jendelamu. Mie instan yang kau masak sangat enak. Mie-nya kenyal, rasanya pas. 3,5 yuan benar-benar murah, membantu orang lain. Supermarket sekolah menaikkan harga menjadi 10 yuan sebungkus. Kepala biro dan yang lainnya juga tidak makan, tetapi sabar menunggumu selesai berjualan.
Tiba-tiba dua pria dan dua wanita muncul di depan standmu dengan garang. Sudah kubilang sebelumnya, naikkan harganya menjadi 10.000, sama dengan harga di supermarket kami. Kenapa masih berani menjual 3.500? Dari mana siswa mendapatkan uang sebanyak itu? Jelaskan. Salah seorang gadis, dengan tangan di pinggang dan rokok di mulut, berkata, aku tidak peduli, kau harus menjualnya seharga 10.000, kalau kau menjualnya terlalu murah. Bagaimana siswa bisa membeli mie instanku? Tidak bisakah kau menurunkan hargamu? Lalu bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Bibi, kau bisa mendapat untung sedikit tapi penjualan banyak. Untung sedikit apanya? Aku punya supermarket di sekolah, pasti sangat menguntungkan. Kau dengan tegas menggelengkan wadah. Tidak bisa, aku tetap menjual 3.500. Hehe, kau seorang siswa miskin. Berani merebut bisnisku? Hancurkan. Ketiga orang lainnya mulai bertindak. Setelah mengusir siswa yang mengantri, mereka mulai menghancurkan panci dan wajan. Kuah mie tumpah ke tanah, begitu pula mie dan telur rebus. Di luar kau tampak sangat marah, tetapi sebenarnya hatimu sangat senang. Kalian menindas orang seperti ini, apakah masih ada hukum? Kau berteriak dengan marah. Hehe, hukum? Naif, percaya atau tidak, standmu ini besok bukan lagi milikmu. Bagaimana mungkin? Aku sudah menyewa selama setengah tahun. Tahun depan aku akan menyuruh orang mencabutnya. Kepala sekolah adalah kerabatku, kenapa kau harus melawanku? Kepala sekolah awalnya menonton keributan dengan senang. Tiba-tiba terdiam. Tatapan kepala biro yang ingin membunuh, sudah tertuju pada kepala sekolah. Suaranya sedingin membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Kepala sekolah, kerabatmu hebat sekali. Kepala biro, saya tidak mengenal mereka. Mereka mencatut nama saya tidak bersalah. Kaki kepala sekolah yang baru saja berdiri tegak kembali menekuk. Setelah pemilik supermarket selesai menghancurkan dan pergi, kau menghampiri dengan mata merah dan nada memohon. Kepala sekolah, tolonglah, bisakah kau mengampuni saya? Saya benar-benar membutuhkan stan ini untuk mempertahankan hidup saya. Kau teman sekelasku, bagaimana mungkin aku mencabut stanmu? Mereka sengaja menakut-nakutimu, dan aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kau ingin? Tapi mereka bilang itu atas perintahmu. Mereka omong kosong. Paman Yu berdiri, dengan nada tidak senang. Baiklah, kenal atau tidak, kita lihat saja besok. Kepala sekolah, kau tidak perlu ikut campur. Aku ingin melihat apakah stanmu besok akan dicabut atau tidak. Baik, melihatmu tampak sedih, Paman Yu menghibur. Jangan khawatir, jika benar-benar tidak ada lagi kesempatan, aku akan menyerahkan tesis kelulusanku saja. Dosen terus mendesak. Kepala sekolah mengerutkan kening, bingung. Bukankah seharusnya tesis kelulusan dikumpulkan sebulan sebelumnya? Kenapa belum selesai sampai sekarang? Semua mata tertuju padamu. Kepala sekolah sangat gembira dalam hati. Akhirnya dia menemukan celahmu. Semakin banyak kau bicara, maka semakin sedikit tanggung jawab yang akan dia tanggung. Kau terus menunduk dan tidak berkata apapun. Melihat itu, kepala sekolah terus bertanya, Sui, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kenapa tidak bicara? Mungkinkah karena terlalu asyik bermain atau sibuk dengan hal lain, sehingga mengabaikan tesis kelulusan? Ekspresi semua orang berubah. Menghadapi keraguan semua orang, kau tetap menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, senyum di sudut bibirmu hampir tidak bisa disembunyikan. Saat itu, Yushu berbicara, jangan takut, Xiao Yi. Ceritakan saja pada Paman Yu apapun masalahnya. Yushu akan membantumu menyelesaikannya sebisa mungkin. Kau sedikit mengangguk, dengan nada lemah seperti biasa, ini masih masalahku. Tesisku terlalu buruk, dosen tidak puas dan terus mengembalikannya untuk ditulis ulang. Sudah sebulan dikembalikan. Yushu mengangkat alis. Sudah berapa kali dikembalikan? Setiap hari sekali? Semua orang terkejut. Dikembalikan 30 kali? Kau ini mau lulus atau mau lanjut S3? Saat itu, semua orang menyadari ada masalah. Yushu menatap kepala sekolah. Kepala sekolah merasa sedikit panik dan buru-buru menjelaskan. Mungkin dosennya sangat ketat. Sui, siapa dosenmu? Wang Neng. Terungkap, guru Wang memang terkenal ketat di sekolah. Yushu masih menatap kepala sekolah dengan tatapan curiga. Xiao Yi, bisakah aku melihat tesismu? Baiklah, kau mengeluarkan tesis dari tasmu. Yushu dengan cepat membacanya. Semakin lama ekspresinya semakin suram. Akhirnya, dia langsung mendengus dingin. Kepala sekolah di sampingnya semakin banyak berkeringat. Ada apa, Direktur Yu? Lihat saja sendiri. Guru Wang memang sangat ketat. Kepala sekolah mengambil tesis itu dan bersama para pemimpin sekolah lainnya. Membacanya bersama. Kepala sekolah, tesisku kurang bagus, aku telah mengecewakan kalian. Setelah membaca, kepala sekolah dan yang lainnya saling berpandangan. Tesis ini sepertinya hanya memiliki satu kekurangan, terlalu sempurna. Beberapa hari lalu dia membaca tesis yang akan mendapatkan penghargaan dalam beberapa hari. Tesis itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tesismu. Kepala sekolah menarik napas dalam-dalam,
masih menyimpan sedikit harapan di dalam hatinya. Sui, jangan terlalu dipikirkan. Tesis ini pasti akan lulus hari ini. Benar, benar, ditulis dengan sangat baik, meskipun guru Wang sangat ketat. Tetapi tesismu memang telah direvisi dengan sangat sempurna, mencapai standar untuk mendapatkan penghargaan. Jangan salahkan dia, guru yang ketat menghasilkan murid yang unggul. Tiba-tiba, kau mengeluarkan tesis lain dari tasmu. Maaf, kepala sekolah, saya baru berencana untuk melakukan sidang. Saya salah mengambil, ini yang saya tulis kemarin. Kepala sekolah terdiam seperti jembatan Cambridge malam ini. Yushu tertawa karena marah. Kepala sekolah, apalagi yang bisa Anda katakan? Setelah pahlawan diperlakukan seperti ini di sekolah, jika atasan ingin menyelidiki secara mendalam, kalian semua akan menderita. Kalau begitu, aku akan pergi mencari dosen pembimbing untuk menyerahkan tesisku. Aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat mengapa dosen ini menargetkanmu. Ini terlalu berlebihan. Aku harus berbicara dengan Wang Neng dengan benar. Yushu menatap kepala sekolah dengan tatapan yang dalam. Anda memasuki kantor Wang Neng, yang lain menguping di pintu. Guru Wang, ini adalah tesis yang saya revisi hari ini. Baik, biarkan saya lihat. Kepala sekolah segera menahan napas dan memberi isyarat. Wang Neng, jangan lakukan hal bodoh. Nyawa kepala sekolah ada di tanganmu sekarang. Waktu berlalu setiap detik, hanya suara halaman yang dibalik di udara. Kepala sekolah menyeka keringat dingin di dahinya. Dia lebih gugup daripada siapapun sekarang. Saya sudah selesai membacanya. Ditulis dengan baik. Kepala sekolah segera menghela napas lega dan bersandar lemah di dinding. 100 kata pertama ditulis dengan baik. Apa yang ditulis di belakang seperti omong kosong? Bisakah manusia menulis hal seperti ini? Anjing yang saya pelihara menulis lebih baik daripada Anda. Berantakan, kacau. Anda benar-benar membuang-buang uang untuk makan di universitas. Tak lama kemudian, suara keluhan Anda terdengar. Guru, saya pikir apa yang saya tulis sudah bagus, dan saya juga sudah menunjukkannya kepada orang lain. Mereka semua berpikir itu sangat bagus. Apa yang mereka tahu? Burung bagus macam apa yang bisa Anda temukan untuk melihat tesis Anda? Saya guru, mereka guru. Jika mereka berpikir tesis Anda bagus, maka mereka buta. Mata para pemimpin sekolah berkedip. Direktur Biro Pendidikan dan yang lainnya tertawa karena marah. Guru, biarkan saya lulus. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan. Terlalu sibuk. Itu urusanmu. Atau mungkin kamu tidak perlu lulus saja. Saya tidak mengerti mengapa Anda terus memojokkan saya. Hehe, jika Anda ingin lulus, Anda bisa pergi ke pekerjaan yang saya rekomendasikan. Bang, pintu terbuka. Yushu tidak bisa menahan diri lagi dan menerobos masuk. Guru Wang, ada apa dengan tesis Sui? Saya ingin bertanya mengapa Anda tidak meluluskannya. Sebagai seorang guru, Anda punya hak untuk tidak meluluskan siswa? Lihat apakah saya punya hak ini. Bahkan jika kepala sekolah datang, dia akan menyetujuinya. Wang Neng tersenyum meremehkan. Siapa yang bisa disalahkan jika tesis anakmu ditulis dengan buruk? Terkadang, cari tahu sendiri alasannya. Apakah nilai Anda meningkat selama bertahun-tahun? Apakah Anda mendengarkan kelas dengan serius dan belajar dengan giat? Guru juga kesulitan. Kutip-kutipan orang terkenal dengan baik, ya? Wajah Yushu sangat muram. Orang bodoh pun bisa melihat bahwa Wang Neng sengaja menargetkan. Tapi setiap kata yang dia katakan sekarang, tidak ada kesempatan untuk menjatuhkannya. Saat Yushu sedang memikirkan tindakan balasan, seorang siswa mendorong pintu dan masuk. Wang Neng segera berdiri dan menunjukkan senyum cerah. Xiao San datang. Guru mengerti. Saya datang untuk menanyakan tentang tesis saya. Lulus? Bagus sekali. Terima kasih, Guru. Saya pikir tidak akan lulus karena menggunakan AI. Level AI lebih tinggi, dan Anda pandai mencari. Tingkat duplikasi sangat rendah. Baik, terima kasih, Guru. Siswa itu pergi dengan gembira. Nada suara Paman Yu dingin. Mengapa siswa yang menggunakan AI bisa lulus? Apakah Sui bisa dibandingkan dengannya? Kalau begitu, kita juga akan menggunakan AI. Berani menggunakan AI untuk menulis tesis? Saya akan langsung menyuruh kepala sekolah memecat Sui. Sekolah dengan tegas melarang penggunaan AI. Paman Yu tertawa karena marah. Guru Wang, saya hanya ingin bertanya bagaimana caranya agar tesis Sui bisa lulus? Apakah saya harus memberi Anda? Saya tidak menerima hadiah. Saya tidak kekurangan uang. Dan dengan kondisi Sui, hadiahnya tidak saya inginkan. Paman Yu marah tetapi hanya bisa menahan diri. Lalu, bagaimana caranya agar bisa lulus? Sederhana, ikuti pekerjaan yang saya rekomendasikan. Dapatkan surat keterangan magang dari perusahaan itu, dan dia bisa lulus dengan lancar. Karena masalah ini, saya sudah memberitahunya berkali-kali. Tapi dia tidak mau bekerja. Apakah ada siswa yang begitu malas? Paman Yu menjadi tenang. Dia akhirnya tahu di mana penyebabnya. Alasan kamu diincar adalah karena dia tidak mau bekerja. Logika macam apa ini? Semua orang berdiskusi. Sementara itu, kepala sekolah menguping di luar pintu. Chang menghela napas lega. Penyebabnya sudah ditemukan.
Hanya karena alasan kecil ini. Awalnya, saya pikir itu karena Anda tidak memberi hadiah. Hampir membuatnya ketakutan. Guru Wang melanjutkan. Anak-anak tidak bisa terus bersembunyi di tempat yang aman, kan? Cepat atau lambat, mereka harus memasuki masyarakat. Bekerja sekarang juga merupakan latihan untuk diri sendiri. Sekarang banyak siswa lulus bukan karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi karena murni malas. Paman Yu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia sangat tidak menyukai ucapan seperti itu. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan hanya karena malas. Ini murni mengelak tanggung jawab. Menurutnya, siswa saat ini baik hati, sopan, dan bertanggung jawab. Jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi dia tidak banyak berdebat, melainkan melihat ke arah Sui. Xiao Yi, katakan pada paman mengapa kamu tidak ingin magang. Kamu menggelengkan kepala. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan di sekolah. Hehe, alasan. Jelas sekali malas. Saat ini, kepala sekolah juga mendorong pintu. Dan masuk. Begitu membuka mulut, dia langsung memberikan ceramah ala Tiongkok. Sui, magang adalah hal yang baik untukmu. Guru Wang juga menginginkan yang terbaik untukmu. Manusia harus bermasyarakat. Setelah Guru Wang melihat kepala sekolah masuk, matanya menunjukkan sedikit ketegangan. Tapi dengan cepat menghilang. Kemudian, dia menunjukkan senyum mengejek. Sui, dengar tidak? Kepala sekolah sudah berbicara. Selama kamu pergi ke unit itu untuk magang, tesis kamu akan saya luluskan. Kamu tetap menggeleng. Tidak mau pergi karena terlalu berat. Aku hanya ingin bertahan. Semua pemimpin menggelengkan kepala. Bahkan di mata Direktur Yu, sempat terlihat sedikit kekecewaan. Penghasilan dari bekerja paruh waktu pasti lebih besar daripada bertahan seperti ini. Berapa yang bisa kamu dapat dari menjual mie instan? Kepala sekolah memberikan nasihat dengan sabar. Kamu menundukkan kepala tanpa berkata apapun. Wang Neng merasa bangga. Kepala sekolah, Anda sudah melihatnya sendiri. Ini bukan masalah saya. Masalahnya, Sui terlalu malas. Padahal kondisinya kurang, tapi tidak mau berusaha. Jangan bersikap malas jika tidak punya uang. Hati-hati, kemalasanmu bisa membuatmu tidak bisa bangkit seumur hidup. Kepala sekolah memberikan tatapan menyalahkan. Kenapa kau membocorkan semuanya? Apa kau ingin mati? Apa kau ingin mati? Direktur Yu menghela napas. Kekecewaan di matanya semakin jelas. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu segera pergi, tidak ikut campur lagi, dan menyerahkannya kepada atasan. Dengan harapan terakhir, dia terus bertanya. Bisakah kamu memberitahu saya mengapa kamu tidak mau magang? Kamu melihat emosi yang dia bangun sudah cukup. Kamu juga tahu sudah waktunya untuk bicara. Ekspresi kesepian yang mendalam melintas di wajahmu. Paru-paruku tidak begitu baik. Jadi, saya selalu khawatir. Karena pemimpin mengizinkan saya untuk pergi, maka saya akan pergi. Nah, itu baru benar. Tunggu sebentar. Apa hubungannya paru-paru yang tidak sehat dengan magang? Saya membaca di internet bahwa ketika menambang batu bara, ada orang yang terkejut, ada orang yang serentak menatap Wang Neng. Wang Neng langsung mundur 2 langkah dengan gugup. Kamu terus berbicara dengan nada tenang. Katanya akan menambang batu bara. Guru Wang menyuruh saya pergi ke daerah terpencil untuk menambang batu bara di sebuah gua. Saya mencari tahu lokasinya. Sehari harus bekerja 15 jam, pasti sangat melelahkan. Dan ada risiko runtuh. Semua orang tercengang melihat Wang Neng, merasakan tatapan marah Direktur Yu. Kepala sekolah berkeringat deras. Wang Neng, bagaimana bisa kamu menyuruh siswa untuk menambang batu bara? Meskipun gugup, Wang Neng tetap berpura-pura tenang. Apa masalahnya dengan menambang batu bara? Sama-sama kerja keras, tidak memalukan. Kamu sebagai orang tua. Bagaimana kamu mendidik Sui? Wajah kepala sekolah langsung pucat, memberikan isyarat gila-gilaan kepada Wang Neng, terus memberikan petunjuk. Tetapi Wang Neng mengira dia menyuruhnya untuk menyerang lebih kuat. Lalu dia langsung menyerang Direktur Yu. Semakin dia memaki, semakin orang-orang terkejut, ingin segera melarikan diri. Direktur Yu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejak menjadi direktur, sudah berapa banyak orang yang tidak berani membantahnya, apalagi dimarahi di depan umum. Sudah cukup, jangan memaki lagi, kepala sekolah berteriak. Ada apa? Kepala sekolah memelototi. Direktur, apakah Anda baik-baik saja? Wang Neng tidak punya sopan santun, jangan hiraukan dia. Wang Neng berkedip dengan paksa. Kepala biro apa? Ini adalah kepala biro yang datang untuk memeriksa sekolah kita. Guru Wang, kamu benar-benar hebat. Tidak membedakan benar dan salah dan menunjuk hidung kepala biro? Siapa yang merekrutmu ke sekolah? Aku sudah lama ingin memecatmu. Makna kata-kata kepala sekolah sangat jelas. Wang Neng duduk di kursi, keringat dingin terus menetes dari dahinya. Kamu melihat adegan ini dan merasa lucu, lalu menunjukkan ekspresi peduli. Kalian juga jangan menyalahkan Guru Wang. Dia hanya memaksaku untuk menambang batu bara. Setidaknya dia juga melakukan yang terbaik untukku. Kamu lupa? Juga menyuruhku mengirim kata-kata kotor ke grup WeChat. Wang Neng membantah. Teman sekelas, aku memperingatkanmu. Menyesatkan dan melanggar hukum.
Aku tidak pernah mengatakan ini. Saat dia selesai berbicara, telepon di sakunya berdering. Di belakang bos batubara. Dia baru saja akan menutup telepon ketika Yushu menghentikannya. Biarkan kita semua mendengarnya bersama-sama. Halo, Guru Wang, kapan pekerja gelap itu datang? Kenapa kamu begitu yakin padaku sebelumnya? Mengatakan bahwa memberinya kesulitan pasti akan memaksanya datang. Aku memberi komisi ke agen lain 1.000, aku memberimu 2.000. Aku memberi siswa gaji 6.000, kamu ingin menggelapkan 4.000 siswa dan memberinya 2.000 yuan. Kata-kata ini seperti guntur emas. Otak Wang Neng meledak kosong. Kenapa tidak berbicara? Jika kamu tidak mengirim pekerja gelap, aku akan melaporkanmu. Yushu mengangkat telepon dengan nada menyeramkan. Tidak perlu melaporkan, kami sudah mendengarnya. Sial, ini bukan urusanku. Wang Neng menutup matanya dengan putus asa dan jatuh ke tanah. Dia tidak ingin berdiri, tetapi tidak punya kekuatan untuk berdiri lagi. Kamu berpihak pada angin dan menambahkan pisau. Guru Wang, bukankah kamu mengatakan akan memberiku 1.500? Kenapa kamu memotong 500 lagi? Kepala sekolah menatap Yushu. Kepala biro, berapa tahun dia akan dihukum? Kepala biro meliriknya. Mengirim putra pahlawan ke tambang batu bara hitam, satu-satunya keturunan ke minyak hitam. Menurutmu berapa tahun dia akan dihukum? Kepala sekolah langsung menggigil, menatapmu dengan ketakutan. Semua orang melihatnya dengan sedih. Ekspresi kepala sekolah bahkan lebih rumit. Setelah 2 kejadian ini, masa jabatan kepala sekolahnya juga akan berakhir. Sui, jangan khawatir tentang tesisnya, aku akan menyetujuinya secara pribadi. Tidak hanya bisa lulus, tetapi juga bisa mendapatkan penghargaan. Hadiah pertama juga tidak pasti. Sui merasa bersalah tetapi tetap mengangguk. Terima kasih, kepala sekolah. Yushu, hari sudah tidak pagi, aku akan kembali ke asrama dulu. Para pemimpin sekolah menghela napas lega secara bersamaan. Akhirnya pergi. Jika dia tinggal lebih lama, aku khawatir akan ada petir yang meledak lagi. Tanpa diduga, sedetik kemudian Yushu tiba-tiba memanggilnya. Tunggu sebentar, Xiaohi, aku akan pergi denganmu. Oke, ekspresi Sui tetap tidak berubah, tetapi dia menantikannya di dalam hatinya. Semoga teman-teman sekamar dan organisasi mahasiswa itu bisa menyumbangkan banyak nilai emosi. Karena ini asrama laki-laki, Bingbing tidak bisa ikut mengantre lagi. Dia sangat kecewa. Adegan tadi benar-benar meledak, ini adalah berita yang belum pernah dia temui selama beberapa tahun bekerja. Kemudian dia menunjuk seorang wakil. Pasang kamera tersembunyi di dadamu. Li, jangan berbaring, ikut kami. Kepala sekolah sangat marah, menendangnya hingga terpana. Di jalan, Yushu bertanya dengan prihatin. Xiaoyi, apakah ada teman sekamar yang menindasmu di asrama? Tidak mungkin. Sekolah kami selalu, dan aku sering mengadakan pertemuan untuk menyemangati siswa. Untuk saling membantu. Jadi, asrama biasanya keluarga kecil yang penuh persatuan dan cinta. Kepala sekolah buru-buru. Xiaoyi, apakah begitu? Yushu tidak menjawabnya, malah menoleh menatapmu. Kau merapikan lehermu, coba saja. Tak lama kemudian, semua orang tiba di asrama. Begitu pintu asrama dibuka, asap tebal mengepul, sangat menyesakan. Ekspresi Wang Liang seperti jatuh dari awan. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Melihatmu masuk, matanya langsung berbinar. Sui, apa kau mencium bau asap? Kau sedikit tercekik. Cepat berikan uang untuk asap rokok bekas. Semua orang tampak bingung. Lihat apa yang kalian lihat. Cepat berikan uang untuk asap rokok bekasku. Wang Liang membanting asbak dan berteriak. Nilai ketegangan bertambah 188 poin, nilai kemarahan bertambah 66. Kepala sekolah hampir pingsan. Sialan uang rokok bekas. Kenapa kau tidak langsung merampok saja? Yushu menatap kepala sekolah dengan tatapan penuh arti. Haha. Kau kepala sekolah yang hebat. Benar-benar keluarga kecil yang saling membantu, bersatu, dan penuh cinta. Kau berdiri di luar pintu saja, jangan masuk. Baik, baik, baik. Yushu dan kau baru saja pergi. Suara sinis terdengar. Mau menjual mie instan lagi untuk menghasilkan uang? Kalau terus menjual, DP rumah akan jadi milikmu. Tidak seperti aku, yang setiap bulan hanya mengandalkan uang saku dari orang tua. 5.000 yuan untuk biaya hidup. Ngomong-ngomong, Sui, berapa uang yang diberikan orang tuamu? Jangan bilang, jangan bilang. Jangan bilang orang tua tidak memberi uang kepada anak-anak mereka. Liu Yu, jangan bicara lagi. Aku yatim piatu, ayahku sudah meninggal. Maaf, aku tidak sengaja. Seandainya ayahmu memakai Nike sejak dulu. Semua orang tampak bingung. Sementara kepala sekolah yang menguping di luar sudah menangis. Kau hanya memerah mata dan tidak berbicara. Baru saja duduk di ranjang, suara lain terdengar. Sui, apa kau lulus ujian bahasa Inggris level 6? Setiap hari kulihat kau menghafal kosakata. Lulus? Ah, lulus. Kenapa kau bisa lulus? Kenapa kau bisa lulus? Lulus juga tidak ada gunanya, tetap saja tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak seperti aku. Setelah lulus,
Orang tuaku langsung mengaturku untuk bekerja di Biro Pendidikan. Yang lain masih sibuk dengan ujian, aku langsung maju. Paman Yu menatap Yang De dengan mata berbinar, membawamu kembali ke suhu semula. Adik kecil, siapa nama orang tuamu? Siapa yang menunggumu? Aku Paman Suyi. Oh, kamu ingin mencari koneksi untuk keponakanmu. Ya, maaf, orang tuaku sangat jujur dan tidak pernah membantu orang mencari jalan pintas. Kalau mau memberi hadiah, langsung saja kepadaku. Baik, baik, Paman Yu tertawa karena marah. Baru pertama kali aku melihat orang menyerbu markas musuh dan melancarkan serangan besar-besaran. Orang tuamu melahirkan anak yang baik. Tidak perlu kau beritahu. Demi tidak punya uang untuk memberi hadiah, dia malah bersikap sinis. Aku setiap hari hanya belajar hal-hal sesat. Kepala sekolah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Lau Yu, diam kamu. Kepala sekolah, bagaimana Anda bisa datang? Kepala sekolah menarik napas dalam-dalam. Apakah ini yang biasa kuajarkan pada kalian? Bukankah sudah kukatakan bahwa di asrama kalian harus bersatu dan saling menyayangi? Kepala sekolah, ada pasir di mata Anda. Ini yang melihat Dao Yuan yang lesu di belakangnya dan langsung mendekat dengan antusias. Dao Yuan, kenapa kamu datang tanpa memberitahu dulu? Soal dana bantuanku tahun ini. Mata Paman Yu tiba-tiba menjadi tajam. Hehe, di dalam sistem, masih ada anak dari keluarga dengan 2 pekerjaan yang membutuhkan dana bantuan? Omong kosong, memacari Xiao Mei butuh uang, ganti ponsel baru butuh uang. Dao Yuan sudah berkeringat dingin. Dana bantuan siswa yang D. Dana bantuan siswa yang D adalah untuk siswa yang benar-benar kesulitan. Jangan menakut-nakuti orang, Link tidak ada bagianmu. Tapi 3 tahun sebelumnya selalu diberikan kepadaku. Diam. Itu karena aku tidak tahu situasinya. Telah dibohongi. Kamu sudah kaya masih menerima dana bantuan. Ini bukan menerima, ini mencuri. Dao Yuan, jangan harap, matilah kau dengan pikiran itu. Ekspresi yang membeku sesaat, lalu dia langsung tersadar dan tersenyum. Aku mengerti, aku mengerti. Ini aturan di dalam sistem. Apa yang kau mengerti? Dao Yuan sedikit bingung. Lalu Yang De mengeluarkan kantong kertas dan memasukkan teh hijau Kang Shuaifu dan pasta gigi ke dalamnya. Sudah disiapkan dari dulu, Dao Yuan. Teh dan Zonghua ini sedikit saja, tidak seberapa. Bagaimana dengan dana bantuanku? Pergi. Bawa barang-barangmu dan pergi. Yang De mengusap air liur di wajahnya dan tampak bingung. Yushu melirik dengan dingin. Dia melihat asisten di luar pintu, catat penerimaan hadiah secara pribadi. Jangan, siswa yang hanya bercanda. Mana mungkin orang normal memberikan pasta gigi dan minuman? Benar. Kepala sekolah buru-buru maju untuk menengahi. Li Dao Yuan dan para siswa sangat akrab sehingga suka bercanda. Melihat ekspresi Yushu sedikit mereda, keduanya langsung menghela napas lega. Tak disangka, Suyi menunjukkan seringai jahat. Kalau kalian menjelaskannya, bagaimana aku bisa mendapatkan nilai emosi? Kemudian dia menatap Yang De. Hadiahmu, teman Yang, tidak mungkin seburuk ini, kan? Hehe. Tentu saja tidak mungkin. Ada misteri tersembunyi di dalamnya. Yang De dengan bangga membuka tutup botol dan memperlihatkan kode QR di atasnya. Pindai kodenya, cepat pindai. Dao Yuan menatap Yushu dengan menyedihkan. Teman yang menyuruhmu memindai, ya pindai saja. Kenapa melihatku? Apa bisa tidak memindai? Cepat pindai, aku ingin melihat misteri apa yang ada. Rekening di Link menerima transfer 888 yuan. Air mata mengalir di wajah Dao Yuan, dia sangat marah hingga gemetar. Teman yang tersenyum bangga. Lihat, Dao Yuan bahkan menangis terharu. Bagus. Yushu bertepuk tangan, dia benar-benar dibuat tertawa oleh amarah. Ternyata aturan di dalam sistem bisa diselesaikan seperti ini. Setelah memahaminya, dia memeras pasta gigi itu. Yang De dengan bangga membuka tutup pasta gigi. Memeras sedikit cairan kental transparan. Ini sarang burung walet. Kamu, Dao Yuan, kenapa kamu berbaring di lantai? Baru saja diberi dahak kental oleh Wang Liang. Wajah kepala sekolah hitam seperti dasar panci. Tidak perlu memanggilnya Dao Yuan lagi. Dia sudah saya keluarkan. Yang De tidak mempedulikan, hanya diam-diam mengambil tutupnya dan mengeluarkan kode QR pembayaran. Kembalikan uangku. Li kecil, jangan sering-sering datang ke asrama kami lagi. Kalau datang, ingat bawa iuran. Cukup, Yushu berteriak marah. Amarah adalah hal yang penting. Aku datang ke sini untuk menyelidiki kehidupan sehari-hari Suyi. Bukan untuk melihat kalian bermain trik kantor pemerintahan. Bisa ya. Kepala sekolah tampak seperti menghadapi musuh besar. Menutup mulut Liu Yu, dengan cepat membantah. Tidak akan. Siapa yang menyuruhmu masuk? Berdiri di luar. Kalau hari ini aku tidak datang melihat, aku tidak akan menemukan begitu banyak masalah. Benar-benar keterlaluan. Bisa ya. Seorang kerabat menyapu pintu sebesar ini. Kalau tidak tahu, orang akan mengira kamu kepala sekolah. Kepala sekolah semakin berkeringat. Yushu juga merasa malu. Sudah bertahun-tahun menjadi pemimpin, siapa yang bertemu dengannya tidak hormat.
Baru pertama kali diejek sinis oleh seorang siswa dan bahkan disiarkan langsung. Yang tidak menyadari ada yang salah. Malah bersikap seperti seorang pemimpin. Baiklah, jangan mengejek orang. Dia bukan orang dalam sistem, tentu saja tidak mengerti permainan kantor pemerintahan. Hehe. Aku bukan orang dalam sistem. Yushu mencibir. Karena kamu adalah paman Suyi. Ingin Suyi tidak diganggu di sekolah. Aku bisa mengurus masalah ini. Cukup satu panggilan telepon dari orang tuaku. Benarkah? Yushu mengangkat alis. Tentu saja. Tapi aku butuh sedikit teh untuk menghormati orang tuaku. Kamu juga bisa langsung memindai kode ini. Yang menunjukkan kode QR pembayaran. Kamu menyaksikan dengan ekspresi menarik di samping. Yushu juga dibuat tertawa oleh amarah, berbanding terbalik dengan Suhu. Sebenarnya saya juga dari Biro Pendidikan. Siapa nama orang tuamu? Kamu juga dari Biro Pendidikan? Kalau begitu, tahun depan kita rekan kerja. Itu lingkaran yang sama. Karena kita satu lingkaran. Tidak perlu mengantarmu. Aku akan melindungimu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Yushu. Yushu. Kenapa aku tidak pernah dengar? Paman dan bibi di Biro Pendidikan. Hampir semua aku kenal. Kenapa aku tidak ingat kamu? Yushu menepuk bahunya. Bagaimana kalau menelepon ayahmu? Dia pasti mengenalku. Yang segera mengeluarkan ponselnya. Menelepon ayahnya. Halo, ayah, ada masalah apa lagi? Anak nakal. Tadi ada orang tua murid yang menyuruhku untuk memperhatikan anaknya. Tapi dia tidak mau memberi apa-apa. Apa-apaan ini? Mau dapat fasilitas tapi tidak mau memberi imbalan? Kenapa semua hal baik jatuh ke tangannya? Benar, aku juga berpikir begitu. Tapi dia bilang dia juga dari Biro Pendidikan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa di Biro Pendidikan yang belum pernah aku ajak makan? Kalau ada apa-apa, dia pasti sudah meneleponku. Yang mencibir. Aku tahu. Orang-orang kurang ajar ini benar-benar tidak punya sopan santun. Mental seperti ini pantas miskin. Bicaralah seperti itu kepadaku saja. Jangan bicara di depan umum, bagaimanapun juga dia teman sekelas. Bertemu di atas, bertemu di bawah. Ngomong-ngomong, siapa namanya? Aku akan memeriksanya. Petugas kebersihan di Biro Pendidikan, memang belum pernah aku ajak makan. Dia bilang namanya Yushu. Yushu? Aku tidak pernah dengar. Yushu? Yushu. Kamu bilang siapa namanya? Yushu. Direktur Yu. Yang sedikit bingung. Yushu menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia memberikan ponselnya kepadanya. Yang memberikan dengan ekspresi bingung. Yushu langsung memberikan kejutan besar. Yang Guangcai? Ya? Seharusnya aku memanggilmu Yang Guangcai. Kamu sangat pandai menghasilkan uang. Kenapa tidak berwirausaha? Penghasilanmu mungkin berkali-kali lipat dari penghasilanku, kan? Direktur Yu, Anda salah paham. Mana berani aku menerima suap darimu? Putramu akan menjadi atasanku. Besok aku akan menjelaskan. Simpan saja pidatomu untuk dijelaskan kepada komisi disiplin. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan kembali ponsel itu ke Yang Dian tercengang. Sini, ayahmu pasti ingin berbicara denganmu. Anak nakal, kamu mau meminta hadiah sampai ke kepala direktur kami? Kamu cari mati. Awas kalau aku tidak mengulitimu hidup-hidup setelah pulang nanti. Yang benar-benar tuli dan pikirannya kosong. Dua orang lainnya juga sama bingungnya. Paman Yu, jangan salahkan Yang. Dia memang begitu. Aku sudah terbiasa. Yushu dengan lembut membelai kepalamu. Anak baik, kamu terlalu baik. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak memanggilnya dengan nama lengkap? Karena dia kurang ajar. Kalau tidak, pintu asrama sudah ditendang, dan Dewan Mahasiswa akan menyelidiki. Kenapa masih duduk saat melihatku datang? Kamu segera berdiri. Oh, maaf. Kenapa ada makanan ringan di tempat tidur? Aku akan membereskannya sekarang. Kamu tergesa-gesa. Terlalu banyak makan makanan ringan tidak baik untuk kesehatan. Tidak tahu. Biarkan aku membantumu berbagi rasa sakit. Kamu benar-benar memasukkan makanan ringan ke dalam tas. Daripada merasa sedih, uang sakuku tidak banyak. Ini adalah makananku untuk beberapa hari ke depan. Baiklah, kamu memang orang kecil. Hanya bisa bersenang-senang bersama, tidak bisa berbagi kesulitan. Kamu Suyi, kan? Kudengar dia yatim piatu. Ya, kenapa? Ini 5 yuan untukmu. Apa maksudnya? Ini uang belasungkawa yang belum kamu berikan. Sekarang kamu berutang 2 kali makan padaku. Balas dendam saja dengan mentraktirku makan 2 kali. Kepala sekolah yang baru saja kembali dari toilet mendengar kata-kata ini. Hampir tidak bisa bernapas. Dia baru saja akan masuk, tetapi dihentikan oleh tatapan Yushu. Secercah dingin melintas di matamu, lalu kamu tersenyum dan memasukkan kembali uang itu. Maaf, ketua, aku tidak bisa menerimanya sebelumnya. Aku akan memberimu 5 yuan lagi. Apa maksudnya? Sudah belajar trik? Ini uang belasungkawa untuk orang tuamu nanti. Kamu mencari mati. Ketua Dewan Mahasiswa sangat marah dan hendak menyerang. Tetapi ditahan oleh 2 orang lainnya. Jangan gegabah, ketua. Memukul orang itu salah. Kita ini Dewan Mahasiswa.
Harus tenang dan tidak perlu menggunakan kekerasan. Kalian benar. Ketua melembutkan nada bicaranya dan dengan santai menyapu. Pantang menyebut nama, pasti akan sukses di masa depan. Ada selimut di tempat tidur, dikurangi 5 poin. Ada sampah di tempat sampah, dikurangi 5 poin. Ada debu di sol sepatu, dikurangi 5 poin. Ekspresimu berubah jelek. Kamu mengurangi poin sembarangan. Ini semua peraturan sekolah. Berani kamu memberitahu guru? Lihat dia berdiri di pihak mana. Dia akan berdiri di atas kuburanmu. Wang Liang dengan marah membanting keyboard. Menghina Dewan Mahasiswa, dikurangi 20 poin. Masih tahu aku sedang menyapamu? Kurangi lagi 40 poin. Kurangi, aku sedang sangat marah sekarang. Ketua, kamu berpikiran sempit. Kilatan nafsu melintas di mata ketua. Baiklah, bersihkan ponselmu malam ini dan tunggu aku. Percakapan ini membuatmu dan yang lainnya merasa jijik. Sayangnya, Yushu tidak mengerti sedikit pun. Ekspresi kalian kenapa? Dewan Mahasiswa dikurangi lagi 50 poin. Kamu tetap memasang wajah dingin dan mengatakan setiap kata. Pamanku masih di sini. Kau yakin ingin mengurangi poin? Pamanmu siapa? Apa kau mengira dia kepala sekolah? Lucu, kurangi lagi 50 poin. Kepala sekolah tidak bisa menahan diri lagi. Dengan keras mendorong pintu dan berlari keluar. Chen Liang, sekolah menyerahkan tugas berat organisasi siswa kepadamu. Kenapa kau menyalahgunakan wewenang seperti ini? Kepala sekolah mencoba menjelaskan, pelanggaran aturan lebih dulu. Siapa yang menyuruhmu masuk? Direktur Yu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Salahku karena tidak mengawasi organisasi siswa dengan baik, ini salahku. Chen Liang menatap Yushu dengan marah. Dia direktur? Direktur apa? Kau bicara omong kosong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan melindungiku hanya karena aku direktur Biro Pendidikan. Poin harus dikurangi jika memang pantas. Kaki Chen Liang lemas, entah kenapa dia berlutut di tanah. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia memakan kertas pengurangan poin itu. Pengurangan poin apaan? Aku hanya datang berkunjung. Wajah kepala sekolah hitam seperti dasar panci. Kalau bukan karena siaran langsung, dia pasti sudah menampar mereka 2 kali. Maafkan kami, Kak Su. Setelah ketiga orang itu meminta maaf, kaki Chen Liang, kepala sekolah masih belum puas, memberitahu asistennya, anak-anak organisasi siswa itu. Jangan biarkan mereka lulus. Yushu melihat jam tangannya, waktunya sudah larut. Sekarang aku harus kembali ke biro untuk rapat, melaporkan semua situasi ini apa adanya. Kemungkinan akan ada petugas khusus yang mencarimu untuk bertanya, kau harus menjawab dengan jujur. Berdoalah untuk dirimu sendiri, kepala sekolah. Kau mendengar nada notifikasi sistem, tersenyum puas. Meskipun Yushu sudah pergi, usaha mendapatkan poin emosi tidak boleh berhenti. Lalu mengarahkan pandangan pada 3 juru kamera. Keesokan paginya, kau tersenyum puas, bergumam dalam hati. Yang benar-benar orang yang pelit. Kau terus berada di kantin, nada notifikasi sistem masih berdering. Pertama, selamat, poin emosi Inang sudah memenuhi syarat 10 kali undian zona perunggu. Apakah ingin mengundi? Kau mengangkat alis. Masih ada kejutan ini? Kukira hanya bisa mengedit latar belakang. Undi. Selamat kepada Inang, mendapatkan bra wanita tambah 1, tambah 1. Kau memasang wajah bingung. Kau telah mengundi 9 kali berturut-turut dan semuanya bra wanita. Wajahmu hitam seperti dasar panci. Selamat kepada Inang, mendapatkan serangan kritikal, hadiah penguasaan seni bela diri campuran. Segera, banyak teknik menyatu di otakmu. Semua teknik tersedia. Kemudian dia pergi ke lapangan olahraga. Bersiap untuk melakukan 1 set tinju untuk menguji kemampuannya. Langit baru saja mulai sedikit terang, masih ada sedikit kabut. Kau melihat sesosok tubuh di lapangan olahraga juga sedang berlatih tinju. Melihat gaya tinju dan jurus yang tegas dan penuh pembunuhan, tidak diragukan lagi itu adalah tinju militer. Masih ada banyak bayangan seni bela diri tradisional di dalamnya. Semuanya adalah teknik membunuh, tetapi menurutmu yang ahli dalam pertempuran. Teknik tinjunya sedikit cacat dan mentah. Setelah selesai, asisten di belakangnya menyerahkan handuk panas dan air. Merasakan tatapanmu, Li Wen menoleh. Murid kecil, bangun pagi sekali, mau jogging? Datang untuk bertinju. Minat Li Wen langsung terangkat dan berencana untuk tinggal dan menonton. Tidak banyak anak muda yang suka bertinju akhir-akhir ini. Lumayan, kita berdua berjodoh. Nanti aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Bukankah kamu pandai menjilat, Xiao Sun? Maaf, murid kecil, asistenku ini tidak sopan. Tidak apa-apa, lain kali ingat untuk memakaikannya berangus saat keluar. Maaf ya, teman. Li Wen masih meminta maaf. Kamu tidak terlalu memperhatikannya dan menunjukkan postur. Kamu melancarkan serangkaian pukulan yang lancar dan harimau yang perkasa. Li Wen melihat dengan mata terbelalak dan mulut sedikit terbuka. Kamu tidak peduli dengan reaksinya dan melancarkan 1 set tai chi lagi. Lembut namun kuat, sempurna. Li tercengang di samping. Dia juga bisa tai chi?
Dan kenapa rasanya lebih baik dari yang dimainkan ketua? Ketua asosiasi tinju mereka naik posisinya dengan mengandalkan Tai Chi yang luar biasa. Jika aku bermain buruk, mohon jangan tersinggung. Wajah Li Wen memerah. Petunjuk apa-apaan? Seni bela diri militer ini terlalu sempurna dan tidak ada kekurangan. Namun, ini juga membangkitkan keinginan kompetitifnya. Dia segera mengirimkan undangan. Ayo, teman. Kenapa kita tidak berdebat saja? Lupakan saja, aku masih harus menjual mie instan. Aku pergi dulu. Kemudian kamu menghilang di kerumunan. Asisten di samping merasa sangat malu hingga kakinya hampir menancap di tanah semen. Tuan Li, maafkan aku. Aku sudah bilang padamu bahwa ada orang di atas orang dan langit di atas langit. Benar-benar anak muda yang menarik. Coba lihat apakah aku bisa bertemu dengannya besok. Kembali ke perusahaan untuk rapat dulu. Sui, kamu datang sepagi ini? Bibi kantin menyapa dengan inisiatif. Ya, aku akan membunuh kalian semua. Ekspresi Bibi langsung berubah jelek. Kenapa kamu begitu fasih hari ini? Tapi ini tidak memengaruhi keluaran Bibi. Apa gunanya bertahan di universitas? Selama kuliah, anakku membawa pulang beberapa pacar. Lalu pacar laki-laki? Kamu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pacar laki-laki? Emosi negatif terus meningkat. Roh bela diri. Sui, kamu tidak berkencan untuk menghasilkan uang sekarang. Wanita yang kamu temukan di masyarakat di masa depan semuanya. Wanita yang longgar. Itu lebih baik daripada keriputmu. Sui, itu adalah sosok yang cantik. Berjalan di depanmu, wajahmu cantik. Ekspresi Bibi menjadi lebih jelek. Ekspresi Bibi menjadi lebih jelek. Dia lebih cantik dari pacar yang ditemukan putranya. Mengertakkan gigi. Kenapa kamu di sini? Mau makan mie instan? Sui, mari kita putus. Aku merasa kita tidak cocok. Selesai. Sui menatapmu dengan penuh kebencian. Apakah kamu tidak ingin mengatakan apapun? Tidak. Emosi negatif langsung bertambah 20. Reaksimu membuat Sui sangat terkejut. Dia pikir jika dia mengajukan putus, kamu pasti akan sangat terpukul. Melihat kamu yang tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak rela. Jangan berpura-pura. Jelas-jelas tidak rela tapi masih bersikap dingin. Kamu menyukaiku, aku tidak rela melepaskanmu. Sui, tidakkah kamu ingin tahu? Kenapa aku ingin putus denganmu? Tahu. Kamu bahkan tidak mengangkat kelopak matamu. Menunduk. Berbenah diri dan pergi. Karena dirimu yang bau asap ini, tidak pantas untukku yang harum dan lembut. Anak laki-laki seperti anak kucing, disukai semua orang. Banyak gadis yang menyukaimu. Sui benar-benar hancur. Aku berterus terang padamu, aku lulus ujian CPNS. Kamu bilang kamu hanya menjual mie instan. Apa masih pantas untukku? Akhirnya kamu mengangkat kepalamu. Dengan otak bodohmu itu, bisa lulus CPNS? Di gurun ada sumur, tapi tidak ada air. Apakah kamu akan mati kehausan? Apakah kamu akan meminumnya? Pilih ya atau tidak. Ya, bodohnya memilih atau. Dada Sui naik turun dengan hebat. Terasa seperti ada api di kepalanya. Aku berterus terang padamu, Chen Wei menyatakan cintanya padaku. Keluarganya bekerja di pemerintahan. Asalkan aku jadi pacarnya, aku bisa lulus dengan mudah. CPNS apaan? Aku langsung bekerja di pemerintahan. Dasar sialan, jangan halangi aku berbisnis. Cepat pergi. Jangan paksa aku memasang fotomu di papan pengumuman sekolah. Aku bahkan belum memasang fotomu. Dasar pria menyebalkan. Aku adalah admin. Baiklah, kamu menang. Tunggu saja. Selesai berbicara, dia menghentakkan kaki lalu pergi. Bibi di samping tertawa seperti bunga krisan. Awalnya ingin mengejek, tapi melihat mie instan di tangannya, dia menahan diri. Kamu tidak terlalu terpengaruh secara emosional. Hanya menganggap ketulusan sebelumnya untuk anjing. Teman sekelasmu, apakah kamu baik-baik saja kemarin? Kudengar pemilik supermarket itu punya koneksi. Sui, pemilik itu bilang hari ini akan mencari orang untuk mencelakaimu. Kamu harus hati-hati. Sui, telur daging dobel. Ditambah sosis. Pada saat yang sama, tim produksi juga tiba di depan kantin. Bing Bing kembali beraksi. Senyum manis menghadap kamera. Para pemirsa, episode kali ini akan menindaklanjuti kejadian kemarin. Direktur Yu tampak lelah dan serius. Semalam rapat sepanjang malam. Sama seperti yang dia duga, masalahnya sudah di luar kendalinya. Atasan langsung membentuk tim investigasi gabungan. Pertemuan sampai akhir, bahkan telepon dari distrik militer sudah datang. Untuk menghindari menakut-nakuti. Akhirnya diputuskan agar dia yang turun tangan terlebih dahulu. Distrik militer bahkan mengatakan, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, pasukan akan mengirim orang secara langsung. Semoga hari ini tidak ada masalah lagi, gumam Yushu. Di belakangnya, dia tersenyum dan berjalan menuju jendelamu. Sui, tidak ada yang menyentuh jendelamu, kan? Kepala sekolah juga berlari kecil menghampiri dengan menjilat. Tenang saja, Direktur. Saya sudah mengatur semuanya dengan baik. Tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Baiklah, bagus.
Kau mengangguk patuh. Terima kasih, Yushu. Terima kasih, kepala sekolah. Silakan duduk dulu. Aku akan membuatkan kalian semangkuk mie. Setelah melihat Yushu duduk, kepala sekolah baru berani duduk. Yushu menatap kepala sekolah dengan sedikit menyelidik. Setelah kerugian, membiarkannya menjual mie instan di kantin, bukankah itu tidak pantas? Anda tenang saja, Direktur. Kami baru saja membahasnya semalam. Karena prestasi Sui sangat baik, kami berencana memberinya beasiswa tinggi. Kantin akan dibuka gratis untuknya, memastikan dia tidak perlu lagi bertahan. Yushu mengangguk tipis tanpa banyak bicara, tetapi beberapa pemimpin, termasuk kepala sekolah, menghela napas lega. Suasana mereda, seseorang mulai bercanda, tetapi detik berikutnya semua orang menjadi tidak tenang. Terlihat pemilik supermarket datang dengan marah. Sengaja cari masalah dengan supermarket kami, ya? Aku beri kau 3 menit untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi. Kau menundukkan kepala dengan sedih, tetapi senyummu hampir tidak bisa disembunyikan. Karena menahan tawa, tubuhmu mulai bergetar, tetapi di mata orang luar, kau tampak gemetar ketakutan. Kemarahan semua orang langsung memuncak, terutama kepala sekolah yang terkejut dan ketakutan. Jika ada masalah lagi hari ini, dia benar-benar akan mendapat masalah besar. Yushu mendengus dingin, matanya menyembunyikan amarah yang mendalam. Tunggu sebentar, lihat apa yang akan mereka lakukan. Aku sudah menyewa jendela ini selama setengah tahun. Kalian tidak punya hak untuk mengusirku. Hehe, hak? Di sekolah, akulah haknya. Pemilik toko berkata dengan puas, lalu mengeluarkan sebuah dokumen. Lihat ini surat persetujuan khusus dari pimpinan sekolah, surat perintah penutupan jendelamu. Benar-benar keras kepala. Mata Yushu hampir terbakar amarah. Siapa di antara kalian yang menyetujuinya? Beberapa pemimpin saling berpandangan. Bukan aku. Bukan aku juga. Mana berani aku? Kepala sekolah menyeka keringat di dahinya. Direktur, beri saya waktu 5 menit. Saya akan segera menyelidikinya. Kau mengangkat kepalamu dengan keras kepala. Tidak, kalau aku pergi, teman-teman sekelas tidak akan bisa lagi makan mie instan seharga 3,5 yuan. Lihatlah betapa baiknya anak ini, jelas-jelas dia sendiri sedang kesulitan, tapi masih peduli pada siswa lain. Sambil berkata demikian, Direktur Yu menatap kepala sekolah. Kepala sekolah langsung mengerti. Direktur, besok saya akan mengadakan upacara penghargaan untuk memuji siswa Sui, dan memberikan hadiah uang sebesar 1 juta yuan kepadanya. Direktur Yu tidak berbicara, hanya mengangguk. Mempermalukan di depan umum sama saja dengan membunuh orang tuaku. Aku beri kau kesempatan terakhir, pergi atau tidak, bentak bos itu dengan keras. Kalau begitu, hari ini aku akan menghabisi orang tuamu. Matamu berkilat dingin, amarahmu membubung tinggi. Kau mencari mati, serang dia, beri dia pelajaran. Anak buah bos itu langsung mengepungmu. Kenapa? Berani memukul orang? Hehe, memukul seorang siswa miskin? Ya sudah, siapa yang akan membantunya? Dan mencibir dengan nada menghina. Serang, serang. Para pemimpin sekolah di belakang tidak bisa tinggal diam. Mereka panik berteriak, Satpam, mana satpamnya? Terlalu sombong. Berani memukul siswa. Sudahlah, ayo kita serang sendiri. Kepala sekolah yang sudah tua dan kuat memimpin di depan. Tapi belum sempat berlari jauh, dia tertegun. Dia melihat beberapa anak buah itu kurang dari 1 menit sudah kau bereskan. Terbaring di tanah, berguling-guling kesakitan. Matamu berbinar, nilai emosi datang dengan cepat ya? Kalau tahu begini, tadi kupukul lebih banyak lagi. Kolom komentar siaran langsung meledak. Kau jangan mendekat. Sekolah melarang perkelahian. Bos itu ketakutan dan terus mundur. Kau mendekat selangkah demi selangkah. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan jurus tongkat pemukul anjing. Bos itu terpental 2 meter dan terbaring di tanah. Sekarang bahkan tidak bisa merintih lagi. Kau menatapnya dari atas dengan tatapan merendahkan. Siswa ini, kau yakin ingin macam-macam dengannya? Para pemimpin sekolah menghampiri dengan wajah muram. Bos itu melihat mereka seperti melihat penyelamat dan berteriak. Kepala sekolah, cepat selamatkan kami. Siswa ini mengabaikan peraturan sekolah, menggunakan kekerasan di depan umum untuk memukuli kami. Cepat keluarkan dia. Kepala sekolah tidak bisa menahan diri dan menampar wajahnya. Diam kau. Aku melihat semuanya tadi. Kau sampai hampir mencelakakan aku. Bos itu memegangi wajahnya dan tercengang. Kepala sekolah, ini aku. Dia hanya siswa miskin. Kau lupa awal tahun aku mentraktirmu makan? Diam. Urat-urat di leher kepala sekolah menegang, dan dia kembali menamparnya. Siswa miskin kenapa? Apa dia makan berasmu? Supermarket ini juga jangan dibuka lagi. Pihak sekolah akan menghentikan kontrak denganmu. Ekspresi tak percaya muncul di wajah pemilik supermarket. Dia berusaha keras, dan juga sadar bahwa dia telah menabrak tembok besi. Siswa ini pasti bukan orang biasa. Untuk menghindari masalah yang berlarut-larut, kepala sekolah langsung merobek kontrak pemutusan kerja sama di tempat. Cepat tanda tangani, aku sisakan sedikit harga diri untukmu.
Mata bos itu memancarkan makna yang rumit. Kemudian melihatmu, teman kecil. Bisakah kau membujuk kepala sekolah untuk mengampuniku kali ini? Aku tahu aku salah. Sebenarnya aku melakukan semua ini karena terpaksa. Karena aku punya seorang putra yang harus kuhidupi. Dia di Universitas Tsinghua. Saat mengatakan ini, dada pemilik toko itu membusung tinggi. Tsinghua. Semua orang saling bertukar pandang, sedikit terkejut. Tsinghua adalah universitas top saat ini. Anak muda, kau mungkin akan mengambil S2? Asalkan kau tidak mengejarku lagi, aku bisa menyuruh anakku untuk memberikanmu les. Semua orang melihatmu, Yushu perlahan berbicara. Sui, bagaimana kau ingin menyelesaikan masalah ini? Semua terserah padamu. Kau menundukkan kepala dengan ekspresi kecewa. Baiklah, aku tidak akan menuntut lagi. Wajah pemilik toko itu bersuka cita. Kau anak yang tahu diri. Bagaimanapun, setelah kalian pergi, pemilik toko akan membalas dendam padaku tanpa henti. Satu-satunya siswa harus melewatinya. Kenapa kau diam saja? Cepat tanda tangani surat ini. Pemilik toko itu marah dan menggigil. Dia pernah melihat siswa yang pemarah, dia juga pernah melihat siswa yang pandai berkelahi. Tapi dia baru pertama kali melihat orang yang bisa mengalahkan teh hijau. Kemudian dia merentangkan kedua tangannya, tubuhnya jatuh ke belakang. Maaf, kali ini aku tidak bisa menandatanganinya. Karena aku hanya kepala toko sementara. Pemilik supermarket yang sebenarnya adalah manajer grup Furun. Jika kalian mampu, pergilah dan selesaikan masalah ini dengannya. Kepala sekolah menerima kontrak kerja yang diserahkan pemilik toko dan menyadari bahwa memang begitu. Direktur mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat ke arah kepala sekolah, apakah masalah ini mudah diselesaikan? Kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Agak sulit. Grup Furun di sini adalah dia yang berinvestasi. 2 gedung pengajaran diantaranya dibangun dengan sumbangan mereka. Yushu menyipitkan matanya. Kantor kami dan grup Furun tidak ada hubungannya. Xiao Li, hubungi manajer itu untukku. Aku akan berbicara dengannya baik-baik. Direktur, katanya dia sedang rapat dan tidak bisa mengangkat telepon. Wajah direktur langsung kehilangan kesabaran dan mencibir. Baik. Tidak punya waktu. Dia yang tidak punya waktu hari ini, jangan sampai punya waktu lagi di masa depan. Yushu di samping dengan cepat mengangguk. Tapi direktur, saat ini kantor kita dan grup Furun memiliki beberapa kerjasama. Kita sedang berencana untuk memulai tahun ini. Pemilik toko itu memandang semua orang dengan sombong. Kemudian dia mendorong surat perdamaian. Anak muda, kau juga sudah melihat kekuatan kami. Masalah kau memukuli kami bisa dilupakan. Kita juga bisa hidup berdampingan di masa depan, tapi dengan syarat kau harus menandatangani surat perdamaian. Dan menaikkan harga mie instan menjadi 10 yuan. Yushu menundukkan kepalanya, matanya menghindar dan tidak berani menatap. Kepala sekolah di sampingnya juga merah padam dan terdiam. Saat ini, Yushu berada di bawah tekanan besar. Atasan menyerahkan masalah ini kepadanya untuk diselesaikan secara pribadi. Awalnya dia punya ide untuk menebus kesalahan. Jika dia gagal lagi, kemampuannya untuk pensiun dengan tenang akan menjadi masalah. Jika benar-benar tidak bisa, biarkan orang-orang di atas yang turun tangan. Yushu bergumam pada dirinya sendiri. Kamu melihat kerumunan yang diam dan kehilangan kata-kata, kupikir mereka hebat. Sistem, apakah poin emosi hanya cukup untuk mengedit latar belakang sekali? Itu mudah. Bola matamu berputar, dan kamu segera mengeluarkan nada tak berdaya namun bebas. Tidak apa-apa, Paman Yu, kamu sudah banyak membantuku. Setidaknya aku sudah makan mie umur panjang, aku sudah sangat puas. Paman Yu, bahkan jika aku tidak menjual mie instan lagi, aku bisa menurunkan berat badan, hanya minum beberapa botol vegetarian, aku pasti bisa menghidupi diriku sendiri. Wajah tua Yushu memerah seperti pantat monyet. Dia hampir membenamkan kepalanya di bawah meja. Bibirmu terangkat, dan kamu secara acak melihat ke kepala sekolah. Kepala sekolah, aku juga ingin berterima kasih padamu. Aku sudah mengajukan beasiswa selama 3 tahun tetapi tidak pernah mendapatkannya. Tetapi satu kalimat darimu membuatku mendapatkannya tahun ini. Muridsu, jangan katakan lagi. Kepala sekolah, terima kasih telah memberiku nasi dan sup gratis, kalau tidak perutku masih lapar sekarang. Kepala sekolah saat ini ingin mencari tempat untuk masuk. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenuhi poin emosi, Anda dapat mengedit latar belakang sekali. Kamu melihat panel virtual dengan penuh semangat, dan setelah memahami cakupan yang dapat diedit, kamu mulai beroperasi dengan kedua tangan. Rekan seperjuangan ayah Su Fen, saudara angkat Li Wen, dalam pertempuran perlindungan pohon. Li Wen dikepung oleh musuh, Su Fen datang untuk menyelamatkannya, membawa Li Wen keluar dari pengepungan dengan kekuatannya sendiri, dan memblokir 2 peluru mematikan untuk Li Wen. Dalam operasi di belakang garis musuh lainnya, Su Fen berkorban di depan Li Wen. Oleh karena itu, Li Wen merasa sangat bersalah dan pensiun dengan putus asa. Setelah pensiun, ia mewarisi bisnis keluarga, bekerja keras untuk pengangguran, dan terus berkembang di tangannya, menjadi grup Furen saat ini. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan pengeditan? Yakin. Selamat kepada tuan rumah,
Latar belakang saat ini telah berhasil ditanamkan. Li Wen, kamu ingat, bukankah dia paman yang memainkan senam militer di taman bermain hari ini? Tidak heran dia bisa datang ke sekolah dengan mudah. Ternyata dia adalah anggota dewan sekolah. Untuk menambah kejutan, kamu juga menulis surat dan meminta sistem untuk mengirimkannya. Dia seharusnya menerimanya sekarang. Markas grup Furen, Li Wen menatap foto bersama di dinding. Tertegun lama, ekspresinya kompleks. Itu adalah foto dirinya dan Su Fen mengenakan seragam militer bersama. Masih di foto sehari sebelum pergi ke medan perang. Di atas foto bersama adalah medali, merit kelas 2. Itu adalah kemuliaan seumur hidupnya. Kakak Fen, hari ini aku bertemu di sekolah dengan seorang siswa terlihat seperti kamu, terutama karakternya yang keras kepala. Jika kamu tidak berkorban, anak, apakah sudah sebesar ini? Pada saat ini, asisten dengan lembut mendorong pintu dan masuk. Presiden Li melihat foto ini lagi. Xiao San, apakah kamu pikir sekarang adalah era damai? Sebenarnya tidak. Kedamaian yang kita nikmati sekarang adalah berkat pengorbanan pahlawan tanpa nama. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk memberikannya kepada kita. Dulu, saat Feng Ge membawaku keluar dari kepungan, persediaan makanan habis. Kami bertahan selama beberapa hari. Aku pikir kami berdua akan mati kelaparan. Dia menemukan mie instan kedaluarsa di tanah. Mie instan itu menyelamatkan nyawaku. Dia juga menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Oh ya? Ada apa kau mencariku? Ekspresi Li Wen penuh kerinduan dan penyesalan. Seseorang mengirimkan surat untukmu. Surat? Di zaman sekarang masih ada yang menulis surat. Xiao San, periksa sendiri dan bereskan. Baik, tapi seingatku, surat ini tidak ada amplopnya dan ada bekas luka. Su? Mendengar kata Su, hati Li Wen tersentuh. Dia mengulurkan tangan dan mengambil amplop itu. Sudahlah, biar aku saja yang lihat. Begitu amplop dibuka, terdengar suara gemerincing. Itu adalah medali dengan noda darah, tanda jasa kelas 1. Li Wen langsung kehilangan akal, buru-buru membuka surat itu dengan mata tajam. Paman Li, saat kau menerima surat ini, aku sudah pergi mencari ayahku. Akhir hidupku di sekolah. Hanya bisa mengandalkan berjualan mie instan di dekat jendela untuk mendapatkan uang saku. Pemilik supermarket memaksa harga mie instan naik. Aku tidak mau. Dia menjungkir balikan jendelaku. Aku maju dan berdebat dengan mereka. Mereka malah bilang aku yatim piatu dan bisa seenaknya diperlakukan. Mereka juga bilang aku membawa sial yang membunuh orang tuaku, memarahiku sebagai pembawa sial. Aku bilang ayahku adalah pahlawan. Mereka malah membuang medali ayahku, bilang itu barang rongsokan yang tidak berguna. Jadi, aku mengirimkan medali ini kepadamu. Coba lihat, bisakah kau menukarnya dengan uang? Cukup untuk membeli sebungkus mie instan saja. Tubuh Li Wen tidak bisa berhenti gemetar, matanya merah padam. Sebuah foto jatuh ke tanah. Itu adalah foto Su Fen bersamanya. Di belakang foto tertulis sebuah kalimat. Nak, jika ada apa-apa, cari Paman Li. Dia adalah saudara terbaik ayah. Li Wen tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak sekuat tenaga. Air mata mengalir dari sudut matanya. Asistennya dengan hati-hati maju, wajahnya penuh ketakutan. Direktur Li, ada telepon, tidak mau diangkat. Hari ini aku ingin membunuh orang. Baik, telepon dari militer. Li Wen tertegun sejenak lalu mengangkat telepon. Baru saja telepon ditempelkan di telinga, terdengar makian keras dari seberang sana. Tuan Muda Li, Bos Li. Dulu kau mencari koneksi untuk masuk, lebih baik kau mencari koneksi untuk keluar dari militer. Lebih baik kau menjadi desertir. Dengan begitu, Su Fen mungkin tidak akan mati. Putranya juga tidak akan diperlakukan buruk. Kalimat ini tidak ubahnya seperti sumbu terakhir yang benar-benar meledakkan Li Wen. Kemudian, terdengar suara sibuk yang dingin. Li Wen perlahan mengangkat kepalanya. Dengan amarah yang berkumpul di dalam hatinya, Su Yi diantar ke sekolah. Di kantin, ada Direktur Yu dan kepala sekolah. Wajah merah padam, ekspresi menyesal menatap Su Yi. Bos supermarket itu penuh percaya diri, matanya penuh ejekan menatap Su Yi. Su Yi, tanda tangan saja. Aku juga demi kebaikanmu. Walaupun kau sangat jago berkelahi. Tapi sekarang negara hukum. Asalkan kau tanda tangan, masalah pemukulan tadi tidak akan kuperpanjang. Su Yi menerima kontrak dan mengerutkan kening. Kenapa kontraknya diubah lagi? Bos supermarket mengangguk begitu saja. Iya, nanti dijual 10 yuan, bukankah kau dapat lebih banyak? Kenapa tidak mau? Direktur Yu tiba-tiba membentak meja. Benar-benar keterlaluan. Dulu sudah berjanji dengan baik, tidak akan menaikkan harga dan tidak saling mengganggu dengan Mike. Kenapa setelah berputar-putar malah kembali ke awal? Sebelum ditindas, tidak menyadari betapa kuatnya grup Furun. Sekarang menyadari Su Yi punya latar belakang yang besar. Tentu saja harus dimanfaatkan dengan baik. Tinju Direktur Yu terkepal erat. Kalian pikir aku tidak bisa mengobati kalian? Aku hanya tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan. Setelah selesai berbicara, Yushu menelepon pengawas kota. Halo, sayang, sibuk? Ada yang ingin aku diskusikan denganmu.
Orang-orang dari pihak supermarket menunjukkan ekspresi tegang. Bos, direktur memanggil orang. Apa kita bisa menahannya? Tidak tahu. Walaupun pengawas kota, dia hanya direktur biro pendidikan kecil. Aku ingin berjudi. Siapa tahu dia akan melihat grup Furun. Yushu seiring durasi panggilan. Raut wajahnya berangsur-angsur berubah. Nada suaranya naik beberapa oktav. Apa maksudmu? Apa maksudmu lebih baik menghindari masalah daripada mencari masalah? Mie instan di supermarket universitas ini. Semua dijual 10 yuan, kau tidak urus? Masalah kecil? Ini juga disebut masalah kecil? Apa? Kau juga bekerja sama dengan grup Furun? Berani mematikan teleponku? Yushu meletakkan ponselnya, wajahnya muram. Menjadi direktur selama bertahun-tahun, hari ini adalah momen kelamnya. Berkali-kali kehilangan muka, tidak ada sedikit pun wibawa direktur. Bos itu tampak senang. Dia bertaruh dengan benar. Dia buru-buru mendesak. Karena direktur tidak bisa membantu. Maka adik kecil cepat tanda tangan saja. Ini tidak merugikanmu, malah menguntungkanmu. Hati nurani sudah hilang, bisa mendapatkan lebih banyak uang. Sui menunduk dan menggelengkan kepala. Aku tidak akan tanda tangan. Aku lebih baik membatalkan jendela ini. Direktur, kepala sekolah, maafkan aku. Aku tidak mampu merepotkan kalian. Saat itu, asisten di samping tiba-tiba berbisik. Direktur, manajer grup Furun tadi. Direktur, kalau benar-benar menyelesaikan masalah ini, ada harapan untuk maju selangkah lagi. Orang-orang di sekitar mulai menjilat. Walaupun Yushu tidak berkata apa-apa. Tapi dia menikmatinya, sebaliknya pihak bos terlihat tenang, pada akhirnya mereka hanyalah semut kecil di sekolah. Manajer tidak mungkin membuat marah seorang direktur hanya karena seekor semut kecil, kan? Tak lama kemudian, manajer grup Furun datang dan memanggil Wang Kang. Seperti biasa, Yushu dan Wang Kang berjabat tangan dengan sopan terlebih dahulu, lalu Wang Kang langsung ke intinya. Direktur Wang, saya sudah tahu semuanya. Meskipun supermarket ini milik saya, tetapi hak pengelolaan utama ada pada mereka. Yushu mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Maksudnya hak pengelolaan tidak ada di saya, jadi saya tidak bisa mengendalikan apa yang mereka lakukan. Maaf, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi sunyi, Yushu hampir tertawa karena marah. Supermarket ini milikmu. Tapi kamu bilang hak pengelolaan ada pada karyawan, dan kamu tidak punya hak? Kata-kata ini menipu anak kecil berusia 3 tahun. Ini kamu tiba-tiba berkata, tidak apa-apa, bahkan jika mereka memaksa saya untuk cuti panjang, saya tidak akan mengambilnya. Dia hanya membuka supermarket, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan jendelaku. Wang Kang menoleh untuk melihat bos. Kamu tidak bisa menangani siswa seperti itu? Bos tersenyum pahit, Tuan Wang, anak ini sangat aneh, sangat pandai berkelahi. Dia mengalahkan lusinan praktisi kami sendirian. Wang Kang menoleh, lalu menatapmu dengan tajam, dengan nada bercanda. Lihat apakah aku bisa membatalkan jendelamu. Dia menelepon, apakah kamu tahu siapa aku? Mau kepala? Tidak tahu, yang pasti kamu bukan manusia. Baik, baik, semoga kamu masih bisa berbicara besar nanti. Tidak lama kemudian seorang pria berperut buncit muncul. Tuan Zhang, bisakah Anda menyelesaikan masalah ini? Bisa. Lalu kerja sama saya dengan perusahaan Anda? Mudah dikatakan, saya akan mengurusnya begitu saya kembali. Kepala sekolah langsung berkeringat karena gugup. Zhang Kuan, kenapa dia datang? Zhang Kuan melihatmu dan kemudian melihat Wang Kang. Ini siswa ini? Wang Kang mengangguk, Zhang Kuan tersenyum dan mengeluarkan sebuah dokumen. Teman sekelas, ini adalah kontrak pemutusan jendela sekolah, Anda tanda tangani, 3 kali lipat uang penalti, nanti akan saya bayar. Semua orang tertegun di tempat, Yushu memandang kepala sekolah, dengan tatapan bertanya, kepala sekolah memang tidak berdaya. Sejak sekolah ini dibangun, kantin kita sudah dikontrakan. Meskipun saya bisa berbicara tentang urusan sekolah, tapi hanya kantin yang tidak bisa. Siapa yang akan menjual jendela ini, dan siapa yang tidak akan menjualnya, terserah dia. Wang Kang menatapmu dengan puas. Sekarang tahu siapa aku, kan? Kamu memang bukan manusia. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangani. Kantin ini saya yang kontrak, saya bilang mau disewakan ke siapa ya ke siapa, kata Zhang Kuan dengan kesal. Wang Kang mendengus dingin, matamu memancarkan dingin, tepat ketika kamu ragu apakah akan bertindak. Direktur berdiri, dengan tangan gemetar hendak menelepon, atasan menyerahkan masalah ini kepadanya untuk diselesaikan. Tapi sekarang situasinya di luar kemampuannya, hanya bisa meminta bantuan atasan untuk menyelesaikannya. Tetapi begitu atasan turun tangan, posisi kepala biro akan berakhir. Halo, pemimpin, suara kepala biro serak, berbicara di telepon. Zhang Kuan menggelengkan kepalanya dengan jijik, Wang Kang tidak sabar dan langsung memasukkan kontrak ke pelukan Sui. Cepat tanda tangani, atau kau akan menyesal. Dadanya naik turun dengan keras. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, ketidakpuasan di dadanya meluap, lalu menampar wajah Wang Kang. Kemudian dia menamparnya bolak-balik,
Beraninya kau memukulku? Apakah kau tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Wang Kang terus berteriak, tetapi yang didapatnya hanyalah pukulan yang lebih berat. Karena kalian menghormati Tuan Muda Ruan, maka bersiaplah untuk diporak-porandakan oleh Tuan Muda Ruan. Pemilik supermarket dan yang lainnya ketakutan dan merangkak pergi. Jelas mereka juga takut dipukuli. Zhang Kuan menatap kepala sekolah dengan dingin. Kepala sekolah, mengapa Anda mempertahankan siswa seperti ini dan tidak mengeluarkannya? Penggunaan kekerasan secara terang-terangan harus dikeluarkan. Kepala sekolah malah menatapnya langsung. Bagaimana jika aku tidak mengeluarkan? Tindakannya ini bisa dimaklumi. Siapa sebenarnya siswa ini? Latar belakang apa yang membuatnya layak diperlakukan seperti ini? Aku hanya menjalankan tugas kepala sekolah. Zhang Kuan mencibir, sepertinya dia tidak punya latar belakang. Kemudian dia merekam seluruh proses kekerasan Sui. Dengan video sebagai bukti, bahkan jika Anda kepala sekolah, Anda tidak bisa secara terang-terangan membelanya, Sui pasti akan dikeluarkan, aku yang mengatakannya. Hei, Satpam, kenapa kalian diam saja? Cepat serang. Para Satpam baru bereaksi dan bergegas menuju Sui. Berhenti. Tidak jauh dari kantin tiba-tiba terdengar teriakan, Li Wen dengan cepat berlari mendekat, dia menatap Sui dengan tatapan penuh penyesalan. Ternyata itu kamu, aku benar-benar pantas mati. Seharusnya aku mengenalimu pagi ini, aku minta maaf padamu, Kak Sui. Sui menghentikan gerakannya, sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Sepertinya surat itu berhasil. Wang Kang berteriak kesakitan dan bangkit dari tanah, kedua tangannya gemetar menunjuk ke Sui. Kau tamat. Menyinggung grup Furun, hidupmu akan hancur. Hehe, tunggu setelah kau lulus, lihat perusahaan mana yang akan membiarkanmu. Saat ini kepala sekolah menjelaskan, grup Furun adalah industri pilar kota kita, yang menyentuh semua aspek. Jika Wang Kang berniat menekan, Sui akan menganggur setelah lulus. Li Wen melihat adegan ini dengan wajah penuh amarah menatap Wang Kang. Kau bilang apa? Siapa kau? Berani sekali. Saat itu asisten di samping belum selesai berbicara, sudah dihentikan oleh Li Wen. Dia menarik kembali aura membunuhnya, tatapannya melembut, terlihat sangat mirip, mungkin ada bayangan ayahnya. Dalam hati kau tertawa, tetapi ekspresimu tetap menunjukkan kesan seorang manajer. Kau paman yang bangun pagi untuk berlatih tinju, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Yi, aku pamanmu. Paman? Ekspresi semua orang di tempat itu aneh, dan mereka semua serempak melihat ke arah Paman Yu. Muncul lagi seorang paman, kepala biro, apakah dia benar-benar seorang yatim piatu? Kau menunjukkan ekspresi yang lebih bingung. Aku masih punya paman? Ya, aku dan ayahmu. Chong Renwenyan tampak tak berdaya. Li Wen melanjutkan dengan pernyataan yang mendominasi, kau telah dianiaya sebelumnya. Mulai hari ini, seluruh kota Gang. Tidak seorang pun berani, dan tidak seorang pun bisa menindasmu. Aku bersungguh-sungguh. Hehe, paman dari mana kau berasal? Jika kau menyinggungku, jangan harap hidup tenang di kota Gang. Yushu menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Sui, kalau begitu bekerjalah di biro pendidikan. Banyak orang memimpikan posisi itu, tetapi bahkan sebelum kau menjawab, Li Wen menyela. Terima kasih, kepala biro, tapi ini masalah keluarga. Biar aku yang menyelesaikannya. Bukannya, Bung, kau merebut pekerjaanku. Yushu merasa tidak senang. Li Wen sudah menampar wajah Wang Kang. Apakah kau berhak tahu? Zhang Kuan berbisik di samping. Tuan Wang, jangan tertipu olehnya. Bagaimana mungkin seorang siswa miskin memiliki kerabat yang berpengaruh? Aku curiga dia hanya menggertak. Wang Kang mengangguk berulang kali. Benar, benar. Tapi begitu dia selesai berbicara, Li Wen menampar wajahnya lagi. Sebagai seorang mantan tentara, dia membenci kejahatan, apalagi jika itu dilakukan oleh karyawannya sendiri. Sekarang, hubungi atasanmu dan tanyakan siapa aku. Cepat tanya. Wang Kang benar-benar terintimidasi oleh auranya. Dengan linglung, dia menelepon manajer umum. Kak Ipar Wei, sudah berapa kali ku bilang, di perusahaan. Panggil jabatanku. Ada apa sampai kau menyuruhku meneleponmu? Chen Xiaozhi juga tidak bisa menahan diri lagi dan memaki Wang Kang dengan kasar. Kau benar-benar bodoh. Jika orang menyuruhmu meneleponku, ya telepon saja. Apa kau disuruh makan kotoran juga? Tenanglah, Kak Ipar. Hanya saja orang itu. Auranya seperti seorang pemimpin. Sudahlah, tanyakan saja namanya. Wang Kang menatap Li Wen dengan sedikit ketakutan. Kak Iparku bertanya siapa namamu? Li Wen. Li Wen, sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Kak Ipar, namanya Li Wen. Hanya itu yang terdengar dari telepon. Terdengar suara kursi jatuh. Bukankah itu ketua? Pergi ke perusahaan sekarang. Lihat foto ketua di situs web resmi dan bandingkan dengannya. Saat ini, di dalam hati Wang Kang, Chen Xiaozhi berbicara dengan nada tegang dan penasaran. Untuk apa dia menyuruhmu menelepon? Wang Kang tidak bisa menahannya lagi. Bicaranya pun terdengar seperti isakan. Kakak ipar, aku mungkin tamat. Aku membuat marah kursinya orang itu sampai mati. Di ujung telepon sana hening sejenak. Hahaha,
Itu semua hal kecil. Ngomong-ngomong, apa yang kau katakan sebelumnya, kakak ipar? Apa yang harus kulakukan? Aku direkrut karena kau orang dalam. Kau harus melindungiku. Siapa kakak iparmu? Aku baru saja berencana bercerai. Kemudian yang terdengar hanyalah nada mati dingin dari ponsel. Jelas, dunia Wang Kang benar-benar runtuh. Tetapi, dia tetap harus menghadapinya. Dengan wajah sedih, dia menatap Li Wen. Ketua, aku tidak tahu itu Anda. Kebetulan sekali, aku juga tidak tahu itu Anda. Ketua, apakah Anda percaya kalau aku tidak sengaja? Aku minta maaf kepada Anda dan keponakan Anda. Apakah Anda percaya kalau surat pengacara itu juga tidak sengaja kukirim? Wang Kang tidak bisa menahan diri dan benar-benar lemas di tanah. Selain ketua grup Ren. Untuk menyelidiki seorang karyawan itu terlalu mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menyalahgunakan nama perusahaan, korupsi, dan melakukan hal-hal keji. Jika benar-benar sampai ke pengadilan, dia akan dipenjara seumur hidup. Manajer Wang langsung menjadi napi Wang. Pemilik supermarket buru-buru menghiburnya. Manajer Wang, apa Anda baik-baik saja? Persetan kau. Wang Kang tidak tahan lagi dan menamparnya dengan keras. Menampar wajahnya. Apakah dia bilang dia hanya seorang siswa miskin? Pernahkah kau melihat paman yang menjadi ketua dan keponakannya seorang siswa miskin? Pemilik supermarket tampak sedih. Aku juga tidak tahu kalau dia bisa berpura-pura seperti itu. Siapa orang baik yang punya latar belakang sekuat itu? Dan malah pergi menjual mie instan? Gila, kan? Semua orang yang hadir tercengang. Menatap Li Wen dengan ekspresi aneh. Dengan latar belakang sebesar itu, kenapa kau tidak menggunakannya dari dulu? Orang lain pamer kekayaan, kau malah pamer kemiskinan. Ada masalah apa? Masih khawatir tidak punya modal, kawan? Kaulah modal terbesar. Pada saat ini, kebingungan di mata Li Wen akhirnya berubah menjadi sedikit keakraban. Anda Paman Li? Benar, ini aku. Li Wen sangat gembira. Ayahku bilang kalau ada kesulitan, cari saja Anda. Karena kau adalah saudara terbaiknya. Sebelumnya, aku masih berpikir ayahku berbohong. Nilai rasa bersalah bertambah 100. Kau mengangkat alismu. Sepertinya Li Wen benar-benar menganggap ayahku sebagai saudara yang baik. Xiao Yi, apakah kau puas Paman Li memasukkan Wang Kang ke penjara? Li Wen mengangguk dan berkata, puas, tapi loket mie instanku ini tetap saja dibatalkan. Sang Kuan berkeringat dingin setelah mendengar itu. Tidak, sebenarnya aku disuruh oleh Wang Kang. Kamu bisa mengontrak semua jendela kantin dengan paksaan dan godaan. Kamu terus menggelengkan kepala, aku hanya ingin jendela mie instan yang lama. Lagi pula aku tidak mampu menyewa jendela yang lain. Menjual mie instan sudah bisa memenuhi kebutuhanku. Rasa bersalah bertambah 200, jangan katakan apa-apa lagi Paman Li. Ini semua salah Paman Li, kamu juga jangan menjual mie instan lagi. Supermarket sekolah ini di bawah grup Furun. Sekarang kita ambil kembali darinya, nanti supermarket ini kamu yang kelola. Semua keuntungannya juga milikmu. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya. Semua orang mendengarkan dengan suara iri. Seperti diberi uang cuma-cuma. Tanpa diduga kamu menggelengkan kepala. Tapi akhir-akhir ini tekanan belajarku agak berat, aku tidak bisa mengurus supermarket. Beri kalian waktu 2 hari untuk pindah rumah, keluar dari kota gang. Mantan pemilik supermarket terlihat bingung. Kamu cari beberapa manajer, kamu jadi bos lepas tangan, siapa yang bagus dicari? Tatapan beberapa pemilik supermarket, penuh harapan hampir mengangkat tangan, Wang Kang dengan cepat berkata tidak apa-apa. Bekerja untuk siapapun sama saja. Mengelola supermarket adalah pekerjaan yang menguntungkan, tapi Li Wenao tiba-tiba menunjuk ke arah mereka. Kalian kelola untuk Paman Li? Beberapa orang langsung menunduk lesu, hendak pergi. Tapi kamu tiba-tiba berbicara, Paman Li, kamu juga jangan terlalu galak pada mereka, meskipun mereka menghancurkan lapakku. Dan juga berusaha untuk meremehkan medali yang ditinggalkan ayahku, tapi menurutku tetap harus dengan memperlakukan orang dengan baik, ketegangan bertambah 200, kemarahan bertambah 400. Saudaraku, jangan lakukan ini, kami tidak butuh kamu untuk membela kami. Biarkan kami pergi dengan patuh saja. Mata Li Wen garang ingin memakan mereka, kemudian Li Wen kepada mereka, mengeluarkan hukuman mati. Beri kalian waktu 2 hari untuk pindah rumah, keluar dari kota gang. Mantan pemilik supermarket terlihat bingung. Kenapa? Karena 2 hari lagi kalian akan tidak bisa bertahan di kota gang. Tidak percaya kalian bisa coba. Sekalian sekarang kembalikan semua uang suap supermarket yang kalian makan selama bertahun-tahun ini. Kembalikan semuanya, kurang 1 sen pun aku akan membuat kalian tidak bisa tinggal sehari pun. Beberapa orang semua menelan ludah, ekspresi ketakutan, tapi tidak ada satu orang pun yang meragukan. Presdir Li, jangan marah, kami akan segera menelepon, tapi ketika mereka memeriksa rekening, saldo mereka tercengang. Bahkan tidak sampai 100.000, uang yang dikorupsi selama bertahun-tahun ini, semua digunakan untuk investasi dan membeli rumah. Li Wen melihat reaksi mereka, tertawa kecil, sepertinya sudah menduga adegan ini. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pengacara di belakangnya segera mengeluarkan sebuah dokumen, memberi kalian kesempatan.
Tanda tangani ini dan masuk penjara selama 6 bulan, aku bisa tidak mengambil uang kalian. Bos seketika masuk penjara bersama selama 6 bulan. Menukar beberapa juta, Tuan Li benar-benar orang yang sangat dermawan. Apakah orang kaya semua begitu bodoh? Kemudian bos melambaikan tangannya dengan gagah dan menandatangani namanya. Setelah 6 bulan, aku tetap orang yang baik. Saat ini, anaknya yang dia banggakan meneleponnya. Ayah, kau tahu. Seluruh usahaku selama bertahun-tahun ini adalah untuk lulus ujian masuk universitas pusat, dan sekarang hanya tinggal selangkah lagi. Atasan akan memeriksa 3 generasi leluhur kita. Keluarga kita tidak punya masalah, kan? Bos supermarket tersenyum percaya diri. Haha, tenang saja, nak, tidak masalah. 3 generasi kakek dan cucu kita semua warga negara yang baik. Tunggu, tiba-tiba dia tertegun. Aku sepertinya baru saja bukan warga negara yang baik. Dia menatap Li Wen dengan tatapan tidak percaya. Tuan Li, kau menjebakku. Senyum Li Wen tetap lembut, tetapi di matanya begitu dingin. Masa depan anakmu hancur, kau yang memilihnya. Bajingan, kau menjebakku. Bos Li Wen menjadi gila. Anaknya tamat. Jika anaknya tahu, dia tidak akan membencinya seumur hidup. Tuan Li, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak mau uangnya, lepaskan aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Anakku akan segera lulus. Li Wen menggelengkan kepalanya dengan dingin. Anakmu adalah anak, apakah anak-anak di sekolah ini bukan anak-anak? Supermarket penuh dengan makanan ringan, produk kedaluarsa, 1 bungkus mie instan dijual seharga 10 yuan. Saat kau menghisap darah anak-anak, apakah kau pernah berpikir bahwa mereka masih anak-anak? Seret keluar dan kirim ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah perintah Li Wen, segera ada 2 pria besar yang menyeretnya keluar. Kau di belakang terus-menerus menghela napas. Bagaimana kau tahu buku ini, Li Wen? Aku bilang, buku. MU menatapmu dengan mata yang tajam. Sialan, kau berpura-pura menjadi orang miskin. Kau punya latar belakang, kau seharusnya mengatakannya sejak awal. Aku memperlakukanmu seperti kakek. Kau mencelakaiku. Li Wen menepuk bahumu dengan keras. Anak baik, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang menindasmu. Begitu kata-kata itu selesai, terdengar jeritan menusuk telinga dari depan kantin. Sui, kenapa kau tidak membalas pesanku? Semua orang melihat. Gadis cantik di depan, lalu tersenyum ambigu. Li Wen bahkan menunjukkan senyum keibuan. Ini istri masa depanku. Tepat setelah dia mengatakan itu, Sui mendengar. Mimpi Anda selama lebih dari 10 tahun belajar keras. Gadis ini benar-benar ambisius. Bahkan sebelum orang banyak bisa menghibur Suing, dia sudah berjalan di depanmu. Ada seorang pria lain di sisinya. Sui memperkenalkan, ini pengejarku, namanya Chen Wei. Keluarganya bekerja di Biro Pendidikan. Kudengar dia punya hubungan yang sangat baik dengan direktur. Mata semua orang tertuju. Melihat direktur dengan tatapan menunggu pertunjukan yang bagus. Sial, kenapa aku terlibat lagi? Chen Wei tersenyum, dengan tatapan. Dengan percaya diri dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan, mantan suami, halo, saya pengejar Suying. Kudengar kau menjual mie instan di kafetaria. Aku akan sering datang dan mendukung bisnismu di masa depan. Tidak perlu, saya berencana untuk berhenti menjual mulai hari ini. Apakah kamu menjadi sasaran? Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Hanya bisa dibilang, saudara, kamu benar-benar sial. Tidak seperti aku, pesan yang kukirim, orang tuaku langsung menerima 5 digit. Mengirimi uang ke kartuku. Anda mengangkat kepala dan menatapnya dengan tatapan serius, kata demi kata. Kalau begitu orang tuamu pasti banyak korupsi. Emosi negatif langsung bertambah 100. Apakah ada banyak teh hijau di keluargamu? Ekspresi panik muncul di mata Chen Wei, tetapi dia masih menutupinya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin orang tuaku punya pekerjaan sampingan? Mata Direktur Yu tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia sudah merencanakan dalam benaknya untuk menyelidiki biro secara menyeluruh. Mantan suami yang menyimpang, aku datang. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Chen Wei dengan lembut meraih tangan Su Ying sambil tersenyum. Aku ingin bertanya, apa kelebihan bayimu? Kelebihan? Kau meliriknya dengan jijik. Apakah suka nempel bisa dihitung? Emosi negatif langsung bertambah 50. Jelaskan apa maksudmu. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu arti sebenarnya. Dia mengejarku secara aktif. Setelah berpacaran, dia selalu menginginkan tubuhku. Benar-benar hina. Kita para pria semua adalah anjing penjilat, kucing kecil yang lembut. Sebenarnya, dia belum pernah menyentuh tanganku. Chen Wei menatap Su Ying dengan tidak percaya. Bukankah kau bilang dia mengejarmu? Dia masih berutang padaku 232 yuan dan 5 jiao. Sayang, jangan marah. Saat itu, aku juga dibutakan oleh kecantikanmu. Karena kau begitu proaktif, kenapa kau menolak ketika aku menarik tanganmu? Kau tidak bisa menahan tawa. Mungkin dia terlihat terlalu menyegarkan bagimu. Emosi negatif langsung bertambah 50. Kau bilang aku jelek? Chen Wei hancur,
Benar-benar hancur. Julukan, kakak badut, sekali lagi jatuh di kepalanya. Suying buru-buru menghibur. Sayang, aku tidak memakai kacamata. Kau juga terlihat sangat menarik. Pergi. Chen Wei benar-benar menolak Suying. Kebohongan tidak sebanding dengan kebenaran, itu seperti pisau tajam. Suying akhirnya menangis histeris. Suying, apakah kamu ingin menghancurkanku? Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk lulus ujian CPNS. Apakah kamu juga ingin menghancurkannya? Apakah kamu tidak ingin melihat orang lain bahagia? Aku benar-benar buta. Para pemimpin yang hadir semua tidak tahan lagi, terutama kepala sekolah dan direktur biro. Mereka merasa malu. Nada bicara direktur biro tenang tetapi matanya redup. Teman kecil, kamu salah bicara. Bukankah ujian CPNS didasarkan pada kemampuan sendiri? Mengapa kamu menyalahkan Sui? Kamu ini siapa? Aku Paman Sui. Baiklah, kalau begitu suruh Sui meminta maaf padaku. Paman Yu terdiam lagi. Suying masih terus menyerang dengan gencar. Orang tua, kamu hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Aku punya kesempatan untuk ikut ujian CPNS. Mengapa aku harus ikut ujian CPNS? Orang lain menjadi punya koneksi dan latar belakang, dan dengan mudah membuatku lulus. Apakah Sui bisa? Baru masuk kuliah, karena dia tampan. Aku memang akan berkencan dengannya dengan sepenuh hati. Tetapi jika kita masih membicarakan cinta saat akan lulus, itu terlalu naif. Berkencan dengan pria seperti Sui boleh saja, tetapi menikah jangan. Setelah menikah, akan banyak masalah. Paman Yu tercengang. Apakah orang-orang sekarang begitu realistis? Bukan aku yang realistis. Jika Sui juga punya latar belakang dan koneksi, aku pasti tidak akan meninggalkannya. Apakah kamu akan membicarakan hal ini? Sudahlah Paman Yu, kita tidak perlu berbicara dengannya. Mari kita pergi. Para pemimpin melirik dengan penuh makna. Kamu segera bersiap untuk pergi bersama, tetapi dihentikan oleh Suying. Mau kemana? Belum minta maaf kan? Saat ini, sesosok orang berlari dari luar pintu. Kamu melihat dengan seksama dan menemukan itu adalah Yang De. Saat ini, Yang De tampak menjilat. Saudara baik, kudengar pemilik supermarket ingin menyusahkanmu. Aku datang untuk membantumu. Suying tertegun. Dia ingat Yang De. Orang tuanya bekerja di biro pendidikan. Dia bahkan berencana untuk merayunya saat itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang itu hanyalah seorang wibu. Setiap hari hanya menjalankan hal-hal abstrak yang tidak berguna. Bukankah dia sangat mata duitan? Dia paling membenci Suying. Mengapa dia menjadi begitu menjilat sekarang? Tanpa diduga, kalimat berikutnya langsung membuatnya terpana. Direktur, Anda juga di sini? Kemudian dia mengeluarkan 2 botol Moutai. Bagaimana dengan urusan orang tua saya? Paman Yu langsung mengepalkan tinjunya. Saya sedang siaran langsung, kamu malah melakukan ini? Apakah kamu ingin ditembak? Suying sedikit bingung. Yang De, kamu tadi memanggilnya apa? Direktur? Direktur yang mana? Tentu saja direktur biro pendidikan. Apakah kamu belum mengenalinya sampai sekarang? Suying bingung. Pantas saja ada begitu banyak pemimpin sekolah yang menemani mereka. Kau tidak berpikir? Bahkan kepala sekolah tidak kukenal. Sui merasa sangat tidak enak. Tadi dia memanggil direktur itu, ayah, terlalu dekat dengan pemimpin unit impiannya untuk ujian CPNS. Bukan itu intinya. Intinya, dia adalah paman Sui. Sambil berpikir, Sui melihatmu lagi. Sui adalah pamanmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa pamanmu adalah direktur? Kau sedikit mengerutkan kening. Mengapa aku harus memberitahumu? Jika kau memberitahuku, kita tidak akan putus. Kita bisa bersama selamanya. Sambil berkata demikian, dia dengan sangat antusias memeluk lenganmu, tetapi ketika menyentuh, kau menariknya dengan sedikit jijik. Tetapi ketika menyentuh, kau menariknya dengan sedikit jijik. Sui, aku tahu kau masih menyukaiku. Sui, aku tahu kau masih menyukaiku. Sui, aku tahu kau masih menyukaiku. Sekarang aku bersedia bersamamu lagi. Jangan menghindariku. Qiansheng merasa dunia terlalu bising. Lalu bagaimana denganku? Sui, aku baru saja bersiap untuk tidak jijik padamu. Pamannya adalah direktur, bisakah kau dibandingkan? Lalu bagaimana dengan saat-saat bahagia kita bersama sebelumnya? Anggap saja ingatanmu bagus. Sui melihatmu membantunya berbicara. Tiba-tiba wajahnya berseri-seri. Aliansi bersatu kembali. Benar, anggap saja ingatanmu bagus. Qiansheng memelototinya. Aku sedang berbicara dengannya, mengapa kau menyela? Apakah Sui tidak menyukaiku? Mengapa kau menyela? Emosi Qiansheng meningkat 20 poin. Kakak Sui, apakah kau tidak menyukaiku? Apakah kau pantas membantunya? Qiansheng tidak mempan. Wajah Sui pucat dan lemah, mundur 2 langkah. Aku tidak percaya semua kenangan indah kita sebelumnya kau lupakan? Anggap saja ingatanmu bagus. Emosi meningkat 100 poin. Kau menatapnya dalam-dalam. Aku menasihatimu untuk terakhir kalinya. Kurangi pamrih saat berkencan. Andalkan dirimu sendiri dalam segala hal. Emosi Qiansheng meningkat 30 poin. Sui, kau juga di sini? Saat itu, suara kejutan yang tiba-tiba terdengar.
Tatapan Qiansheng pada Sui penuh cinta yang mendalam, hampir seperti sutra. Dia memutar mata. Benar-benar ada orang bodoh lain yang datang. Kenapa kau? Sui sedikit terkejut. Qiansheng sangat terkesan padanya. Penjilat nomor 1. Biasanya dia secara sukarela memberikan uang saat dia tidak punya. Tapi dia punya sedikit keanehan. Dia pernah mencuri kaos kakinya sebelumnya. Kudengar dia merendam kaos kaki itu dalam air dan meminumnya selama beberapa hari. Bisa dibilang raja penjilat. Sui hanya ingin segera menyingkirkannya. Sudah larut, cepat pergi makan. Apakah kau sudah makan? Haruskah aku membelikanmu bakpao? Tidak usah. Bagaimana dengan tahu sutra? Mau yang manis atau asin? Saat itu, kau menyela. Tolong belikan aku yang rasa coklat. Emosi Qiansheng meningkat 5 poin. Emosi Qiansheng meningkat 5 poin. Melihat ke arah semua orang. Bukannya ini juga bisa mendapatkan nilai emosi? Tiba-tiba kamu seolah menemukan cara untuk membuka pintu dunia baru. Bukannya malah bertanya padamu soal tidur? Aku hanya menerima douhua manis, douhua asin, dan douhua pedas. Rasa coklat minggir dari sini. Aku mantan pacarnya. Memangnya kenapa kalau mantan pacar? Hebat sekali. Aku bisa memberimu panduan tentang dia, ayah angkat. Jangan bilang rasa coklat. Semua rasa selain ungu dan wangi bisa kuberikan padamu. Sui melihat keduanya mengobrol dengan sangat seru. Sampai-sampai mengabaikan dirinya sendiri sebagai tokoh utama, seketika amarahnya meledak. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan di kehidupan sebelumnya? Setelah makan, cepat pergi sana. Dewi, jangan terburu-buru, aku sedang menunggu pamanku. Pamanmu kerja di kantin? Bukan, dia manajer grup Furun. Hari ini dia bilang padaku akan datang ke sekolah untuk membereskan seorang siswa yang tidak tahu sopan santun. Entah bagaimana dia membereskannya. Sekarang giliran Sui yang terkejut. Pamanmu manajer grup Furun? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kamu juga tidak bertanya. Kalau kamu bilang dari dulu, bukankah kita sudah bersama? Qiansheng memasang wajah bingung. Tunggu, aku agak linglung. Bisakah kita berdua bersama? Apa hubungannya denganku? Sui benar-benar memutar matanya. Jangan naif, sekarang kalau pacaran latar belakang pasti jadi yang utama. Apa kamu benar-benar berpikir dengan sedikit uang dan menjilat sedikit, kamu bisa mendapatkan perempuan? Kemudian Sui langsung memeluk lengan Qiansheng. Bukankah kamu menyukaiku? Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menyatakan cinta padaku. Qiansheng masih belum sadar dari kebingungannya. Kedua tangannya terus bergetar. Jadi maksudmu karena aku, perempuan ini, akan menerimaku? Setelah ini tidak perlu lagi minum teh susu seharga 40.000. Belum sempat Qiansheng berbicara, Sui sudah tidak sabar untuk pamer. Sui, meskipun kamu punya paman seorang kepala biro, lalu kenapa? Paling-paling aku tidak ikut ujian CPNS. Tunggu sampai aku masuk grup Furun, aku tetap orang di atas. Melihat Sui yang sombong, Reng-Reng memasang wajah bingung. Bukankah ikut ujian CPNS adalah impianmu seumur hidup? Kenapa jadi berubah? Saat ini yang lebih bingung adalah Qiansheng. Perempuan, kamu mau masuk grup Furun? Tempat itu tidak mudah dimasuki. Sayang, bukankah masih ada kamu? Sui memasang senyum menawan. Qiansheng baru sadar, ternyata perempuan ini sama sekali tidak mementingkan dirinya, melainkan mementingkan latar belakangnya. Tapi tidak masalah, apapun alasannya, asalkan bisa berbicara dengan perempuan ini. Oke. Aku akan segera menghubungi dan mengaturmu untuk masuk. Seketika semua orang tertawa, terutama Li Wen tertawa lebih mengejek. Melihat mereka seperti melihat sepasang badut. Meminta Wang Kang untuk memasukkannya mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena Wang Kang sudah memecatku. Qiansheng berkedip dengan paksa. Tidak percaya? Sekarang aku menyentuh kakiku. Kudengar kau sudah dipecat. Tangisan Wang Kang terdengar sangat menyedihkan. Bahkan kau tahu, paman memberitahumu untuk tidak macam-macam dengan Sui. Pamannya adalah ketua Li Wen Furan Group. Paman sedang dituntut dan kemungkinan besar akan dipenjara, jadi dia berencana kabur untuk menjilat burung pemangsa di luar negeri. Qiansheng mengangguk dengan kaku, hanya ada satu kalimat yang bergema di benaknya. Paman Sui adalah ketua. Aku sudah memesan tiket ke Asia Tenggara. Ingatlah untuk memberitahu ibumu, aku tidak akan meneleponnya. Ngomong-ngomong, kau harus merahasiakan pelarianku ini. Jangan beritahu siapapun, atau aku akan tamat. Semua orang saling memandang mendengar isi telepon. Untungnya kau orang yang baik, mengingatkan dengan ramah, teman sekelas, speaker ponselmu belum dimatikan. Emosi negatif langsung bertambah 50. Wangka menyadari, speaker apa yang belum dimatikan? Kau merebut telepon dan menjelaskan sendiri. Tidak apa-apa, hanya saja speaker keponakanmu belum dimatikan. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan menjagamu. Emosi negatif langsung bertambah 200. Emosi negatif langsung bertambah 200. Siapa di ruang siaran langsung yang tertawa terbahak-bahak? Benar. Kami juga akan menjagamu. Tak kusangka masih ada babi bodoh di dunia ini. Kalian kirim komentar dulu, aku mau lapor polisi dulu. Emosi negatif langsung bertambah 100. Suara dingin terdengar dari telepon.
Kau merasa sedikit kecewa. Terlalu cepat ditutup. Kalau tidak, aku bisa mendapatkan lebih banyak nilai emosi. Ekspresi Su Ying saat ini tidak lebih baik dari Qian Sheng. Suaranya hampir bergetar. Su Ying, kenapa kau punya paman seorang ketua? Sial, kenapa kau tidak memberitahuku? Jika kau memberitahuku lebih awal, kita berdua tidak mungkin putus. Kau benar-benar terlalu munafik. Semua orang terdiam lagi. Bukan begitu, Nona, apa kau melihat apa yang kau katakan? Dewi, meskipun pamanku akan dipenjara. Tapi tidak apa-apa, bukankah masih ada aku? Aku bisa menghidupimu. Qian Sheng menepuk dadanya. Dengan setiap kata yang diucapkan dengan serius. Su Ying mengangkat kepalanya dengan sedih. Dengan apa kau akan menghidupiku? Kau tidak punya latar belakang sekarang. Tapi aku bisa berusaha. Aku bisa mengantar makanan saat bangun pagi. Lalu pergi bekerja di salon. Saat istirahat makan siang, aku bisa mengantar beberapa pesanan makanan lagi. Di malam hari, aku bisa bekerja di restoran. Komentar langsung tertawa. Apa ini? Badan suci sapi dan kuda bawaan? Belum cukup? Tengah malam kau masih bisa. Pergi bekerja di klub malam sampai jam 5 pagi. Lalu menjual sarapan sampai jam 9. Lalu pergi mengantar makanan lagi. Masih banyak orang baik. Ada 2 selimut. Su Ying menatap Qian Sheng dengan serius. Hatiku tak bisa menahan gejolak, lalu Yushu perlahan berkata, membunuh ayam untuk menakuti monyet. Apakah aku kurang berusaha? Kehilangan semangat di kehidupan sebelumnya? Mengurus diri sendiri dengan sedih. Kau menghela napas, kasihan sekali si penjilat ini. Aku sendiri malu untuk terus memerasnya, kau menunduk melihat ponsel. Ayo pergi Paman Li, aku harus masuk kelas. Semua orang merasa sedikit belum puas, meskipun mereka semua adalah pemimpin, sudah lama berada di posisi tinggi. Tetapi siapa yang tidak suka menonton pertunjukan? Saat akan pergi, Su Ying memanggilmu sekali lagi. Kali ini kau tidak menoleh, hanya meninggalkan Su Ying yang berjongkok di tanah memeluk kepalanya dengan sedih. Masalah ini terselesaikan dengan sempurna, Yushu juga merasa lega. Selanjutnya dia harus kembali untuk melaporkan tugas. Bisakah dirinya melangkah lebih jauh lagi? Kali ini tergantung pada hasil malam ini. Yushu menatapmu sambil tertawa. Xiao Yi, Yushu harus sibuk, pergi dulu. Jika ada apa-apa, segera telepon aku. Kau mengangguk patuh. Ketua, Nona Huang, datang ke perusahaan kita untuk membahas kerjasama. Li Wen tertegun selama beberapa detik, lalu menatapmu dengan enggan. Xiao Yi, aku juga harus pergi dulu. Nanti malam aku akan menjemputmu untuk makan malam. Kita berdua bisa mengobrol dengan baik. Setelah 2 tokoh besar itu pergi, para pemimpin sekolah berbondong-bondong menghampirimu, mulai memberikan perhatian dan sapaan yang hangat. Hampir saja memberimu penghargaan. Sui mau putus? Tidak apa-apa, masih banyak gadis baik lainnya. Aku punya seorang putri, bagaimana menurutmu? Pergi sana sang tua, putrimu bahkan tidak lebih cantik dari diriku saat berdandan wanita. Sui, aku punya seorang cucu perempuan yang baru berusia 18 tahun. Bagaimana menurutmu? Kelompok orang tua ini mati-matian mempromosikan putri dan cucu perempuan mereka. Tidak menolak, semua diterima, semua ditambahkan ke daftar kontakmu. Ini semua akan menjadi ladang bagus untuk memanen nilai emosi. Setelah semua orang tua itu pergi, pembawa acara Bing Bing, Li Meng, maju ke depan. Dengan senyum manis, maaf mengganggu, teman sekelas Sui, aku ingin bertanya apa yang akan kau lakukan nanti? Meskipun semua pemimpin sudah pergi, tetapi tim Bing Bing masih berencana untuk terus mengikuti, hanya ada satu alasan, rating. Sejak menayangkan Sui, rating seluruh acara meningkat tajam, tingkat retensi bahkan sangat mengejutkan. Mencapai data mengerikan sebesar 50%, perlu diketahui bahwa biasanya acara mencapai 20% saja sudah dianggap sangat bagus. Melihat adegan ini, seorang pemimpin memutuskan, terus merekam Sui. Adapun kepala biro itu, langsung saja sudahi. Tentu saja pergi ke kelas. Kelas apa? Kau menatap ponsel untuk waktu yang lama. Lalu menjawab, belum tahu untuk saat ini. Seiring dengan kamera yang terus mendekat, semua orang melihat dengan jelas layar ponselmu. Daike Kun, kelas pagi bayar sekali sesi 50. Daike, Bing Bing bersama para warganet semua tercengang, bisnis Sui benar-benar luas. Setelah menjual mie instan, harus pergi ke Daike, hari yang luar biasa. Latar belakangnya sangat kuat tapi masih sangat berusaha. Aku benar-benar ingin menangis. Setelah menunggu 5 menit, masih tidak ada kabar di grup. Bing Bing bertanya dengan sopan, kenapa tidak ada respons? Apakah harganya terlalu tinggi? Mereka belum menulisnya. Lucu sekali, apa yang dikatakan Sui benar. Kelas mulai jam 8, biasanya aku baru datang jam 7.50. Jam 7.50 muncul notifikasi di WeChat. Ketika kamu membukanya, ada banyak mention di grup. Saudaraku, tolong, Joki, aku. Aku ingin tidur lagi. Saudaraku, apakah kamu menerima pesanan kencan? Aku sedang bersama pacar lain. Untuk sementara aku tidak bisa. Banyak orang berbakat di grup, dengan berbagai pesan aneh. Kamu harus mencari emas di tumpukan sampah. Ini adalah pesan pribadi yang dikirimkan.
Sangat menyukai Zhang Wang Suzhan. Mengirimkanmu sebuah pesan. Foto profilnya juga gambar abstrak Zhang Wang yang besar. Bingbing dan yang lainnya melihatnya dan sudut mulut mereka berkedut. Kondisi mental mahasiswa saat ini, apakah benar? Tapi sepertinya kamu sudah terbiasa. Kamu membuka pesan suara yang dikirimkannya, yang juga mengandung nada merayu. Xiao Yi, tolong, Joki, satu permainan untukku. Aku bersedia membayar 60 yuan ditambah makan malam kini. Tadi malam bermain Xiao Qiao dengan teleportasi, memakan 3 jalur dan bertengkar dengan rekan tim. Hanya orang lain yang diizinkan memakanku. Jalur tengahku tidak diizinkan memakan milik orang lain. Kami pemain jalur tengah juga harus bangkit. Bingbing berkedip dengan bingung. Xiao Qiao dengan teleportasi, permainan yang aneh. Hukuman tepi, side lane, dengan teleportasi adalah yang paling keren. Setelah dibujuk oleh Zhang Wang, kamu menyetujuinya. Sekarang jam 7.55, ingat untuk mengikutiku. Apa maksudnya? Orang-orang dari tim fotografer terkejut. Tapi kemudian terdengar umpatan. Kamu berlari ke gedung perkuliahan secepat kilat. Sialan, saudara, kami membawa peralatan kamera. Bisakah kamu pelan sedikit? Bisakah kamu pelan sedikit? Maaf, orang yang menerima uang harus melakukan pekerjaan dengan baik. Membuat pelanggan terlambat tidak diperbolehkan dalam kode etik kerjaku. Begitu Huayin selesai berbicara, kamu menghilang dalam sekejap. Wajah Bingbing memerah karena berlari, tetapi dia tetap mengejar dengan semangat. Semangat semuanya, tepat pukul 8. Kamu tiba di kelas lebih dulu dari guru, lalu mencari tempat duduk di belakang. Tapi yang membuatmu terkejut adalah, sebagian besar di kelas adalah perempuan, hanya beberapa laki-laki. Yang penting, perempuan-perempuan ini sangat cantik. Bahkan beberapa dari mereka bisa bersaing dengan 11 Huai. Pada saat ini, Bingbing dan yang lainnya juga bergegas datang. Agar tidak mengganggu siswa di kelas, mereka membuang peralatan kamera besar dan menggunakan siaran langsung melalui ponsel. Jika tidak diamati dengan cermat, orang lain tidak akan menyadarinya sama sekali. Seorang laki-laki yang duduk di sebelahmu bertanya dengan heran, "Saudaraku, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Kamu lihat ekspresi curiga ini. Laki-laki itu berkata dengan tenang, "Itu karena ingatanmu yang buruk. Kau lupa aku berutang 5 yuan?" Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan 5 yuan, dan pria itu langsung tersenyum lebar. "Aduh, lihat ingatanku ini. Beberapa hari ini aku makan terlalu banyak nasi, jadi mudah lupa. 6 ekor juga boleh. Kalau aku, pasti sayang 5 yuan itu." Kurangi komentar. Itu mengganggu aku menonton pacarku. Kurangi komentar, itu mengganggu aku menonton pacarku. Guru datang, sial, cantik sekali. Setelah melihat guru, kau pun tanpa sadar tertegun. Dibandingkan dengan para siswa yang sebelumnya hanya melihat wajah cantik para influencer, dia sama sekali tidak sebanding. Terutama dadanya yang montok, Cai Wenji versi dewa, dan auranya yang anggun dan tenang. Memberikan kesan seperti sedang berada di rumah sendirian menikmati bunga saat hujan musim panas di Jiangnan. Stocking hitamnya cantik, kan? Ini Dewi jurusan musik kita, Yu Sui. Dia adalah guru yang diundang khusus oleh sekolah kita. Dia sering berpartisipasi dalam pertunjukan. Dia memiliki reputasi baik di industri. Kabarnya, gurunya adalah dekan Akademi Musik Beijing. Musisi top, tapi dia juga sangat ketat dalam mengajar. Sedikit saja tidak benar, dia akan membuat siswa tidak lulus. Dia tipe Dewi Gunung Es. Sembunyikan kepalamu nanti, jangan sampai dia melihatmu. Kau menghela napas, sepertinya 60 yuan ini terlalu sedikit. Yusue berdiri di depan podium, tatapan dinginnya menyapu ke bawah. Berhenti sejenak saat menyapu ke arahmu, lalu menarik kembali tatapannya. Sekarang, mari kita mulai absen. Huang Kuo. Apakah Huang Kuo hadir? Kau membuka mulut dan berteriak. Bukan, sobat. Siswa laki-laki di samping langsung membelalakan matanya. Kau guru pengganti, kenapa ikut absen? Li Gui. Apakah Li Gui hadir? Hadir. Kau berteriak lagi. Gao Yuan. Apakah Gao Yuan tidak hadir? Hadir. Saudara, perlu membantu orang lain adalah kebahagiaan. Haha. Emosi negatif bertambah 50. Emosi negatif bertambah 50. Ada apa dengan guru ini? Kenapa absen saja menghasilkan begitu banyak nilai emosi? Tiba-tiba kau merasakan hawa dingin. Saat kau mendongak, kau menyadari Yusue sedang melihatmu. Hening. Kali ini lama tidak ada yang menjawab. Saat ini, kau juga merasa sangat kecewa. Pelajaran yang begitu bagus, masih ada yang absen, pantas saja jomblo. Memanfaatkan saat Yusue menundukkan kepala. Kau dengan tegas berteriak. Emosi negatif bertambah 100. Ada apa dengan wanita ini? Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Terlihat Yusue batuk dengan keras. Aku salah mengambil daftar nama. Siswa laki-laki di samping juga tepat waktu menambahkan. Aku bilang kenapa nama-nama ini terasa asing sekali? Saudaraku, kau mungkin akan dalam masalah. Sebaiknya cepat kabur. Komentar-komentar juga pada senang. Haha, Direktur Sui, saat aku tertawa, aku bersin dan masuk ke hidungku.
Yusue pasti sangat marah. Kau mengangguk, dengan hati-hati berjalan mundur. Berhenti di situ. Kau menoleh dan mendapati Yusue sedang menatapmu sambil tersenyum, tapi dingin di matanya tidak bisa disembunyikan. Mahasiswa ini akan diumumkan ke seluruh sekolah, atau tetap di sini dan mengikuti kelas saya? Pilih salah satu. Ada yang tidak beres, ini sangat aneh. Tapi kau tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Apa aku sekarang punya kepala sekolah yang melindungiku? Tapi jika itu melibatkan klien, itu tidak baik. Kau sudah mengajar di sekolah selama bertahun-tahun. Sampai sekarang, tidak ada satupun ulasan buruk. Ulasan itu tentang sikap profesionalmu ini. Kau tertawa canggung lalu kembali ke tempat dudukmu. Tak lama kemudian, Yusue berbicara lagi, kelas ini diubah menjadi ujian tengah semester. Mereka yang nilainya tidak memenuhi syarat akan ditunda kelulusannya. Ah, ujian tengah semester bukankah seharusnya minggu depan? Kenapa ada pemeriksaan mendadak? Kelas dipenuhi dengan keluhan. Kau juga sedikit panik. Wanita jahat ini pasti sengaja menargetkanku. Dia sengaja mempercepat ujian. Saudaraku, apa yang akan kita uji? Apa kau tidak bertanya saat kelas? Kita ada kelas piano. Tentu saja ujiannya adalah piano. Kau segera membombardir klien Zhang Wang. Minta dia untuk segera datang dan mengikuti ujian. Tapi kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang tidak ingin masuk kelas jam 8 pagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenuhi undian 10 kali lipat di zona perunggu. Apakah akan diundi? Sistem. Kumohon, biarkan aku mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan piano. Aku bersedia untuk tidak bermain Genshin Impact selama setahun. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pakaian dalam. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pakaian dalam. Selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai semua alat musik. Sistem, kau luar biasa. Kau bersorak dalam hati. Segera, sejumlah besar ingatan datang seperti air pasang. HMPH, ujian piano kecil, mudah dikuasai. Tak lama kemudian, semua orang pergi ke ruang pertunjukan. Yusue menatapmu dengan sangat cermat. Mahasiswa, saat ujian, video akan direkam sepanjang waktu dan dimasukkan ke dalam arsip. Mendengar itu, kau tersenyum percaya diri. Kalau begitu, ingat untuk membuatku terlihat tampan. Setiap kekurangan 1 poin akan ditambahkan 30. Yusue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Begitu percaya diri, mungkinkah dia benar-benar bisa bermain piano? HMPH, bahkan jika dia bisa, itu tidak berguna. Yang aku ajarkan adalah lagu orisinal guru saya. Dia secara khusus memberikannya kepada kami. Jika kau tidak mengikuti kelas saya, kau tidak akan bisa memainkannya sama sekali. Memikirkan hal ini, Yusue kembali tersenyum indah. Ruang pertunjukan sangat besar, dikelilingi. Dipenuhi dengan berbagai alat musik. Di tengah panggung, ada piano yang terlihat sangat mahal. Tak lama kemudian, Yusue mulai memanggil siswa sesuai nomor induk untuk tampil di depan kamera yang diletakkan di belakang. Rekaman individual. Saat Yusue membaca nama Aisyah Osin, matanya tertuju padamu. Kamu berjalan keluar dengan percaya diri, emosi negatif langsung bertambah 50. Kamu adalah Aisyah Osin, kata Yusue dengan senyum yang dipaksakan. Aku flu beberapa hari ini, jadi suaraku terdengar seperti laki-laki. Emosi negatif langsung bertambah 200. Yusue mencibir lalu berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika tesnya lulus, aku akan menutup mata. Jika tidak lulus, aku akan mengumumkannya ke seluruh sekolah. Di mata Aisyah Osin. Jangan menghina musik. Biarkan kamu keluar. Jangan salah paham, guru. Aku hanya ingin menyetem piano. HMPH, silakan. Kamu sedikit mengangkat dan menurunkan kedua tanganmu. Nada-nada anggun seolah terbang dari piano. Kemudian, seperti air bah, meluap dengan deras. Wajah teman semeja langsung membeku. Bung, kau benar-benar hebat. Bibir merah muda Yusue sedikit terbuka. Matanya kehilangan fokus selama beberapa detik. Bagaimana mungkin? Ding-ding. Nada terakhir jatuh. Yusue tiba-tiba berdiri. Dadanya yang rata naik turun. Nilai keterkejutan bertambah 50. Nilai keterkejutan bertambah 50. Nilai keterkejutan bertambah 50. Itulah yang kurasakan. Sui tampak tenang di luar, tetapi di dalam hatinya dia sangat senang. Berpura-pura itu sekunder. Nilai emosi adalah yang utama. Seluruh suasana menjadi sangat sunyi. Wajah Yusue menunjukkan rasa frustrasi yang tidak bisa dipercaya dan sulit dimengerti. Seorang guru pengganti bermain lebih baik darinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa bisa? Yusue memecah kesunyian dengan bersemangat, aku sudah mendengarkan begitu banyak. Mendengarkan beberapa kali itu sangat wajar, kata Sui dengan wajar. Nilai emosi negatif bertambah 30. Nilai emosi negatif bertambah 30. Dengar, apakah itu perkataan manusia? Mendengarkan beberapa kali lalu bisa? Dan itu sangat wajar. Nilai emosi negatif bertambah 50. Yang paling marah, tetaplah Yusue. Sebagai murid kesayangan guru, dia belajar selama 3 hari penuh. Baru kemudian dia mahir memainkannya. Saat itu,
Dia dipuji oleh guru selama beberapa hari. Aku tidak percaya. Guru, lagu ini sangat sulit. Jika tidak berlatih dengan rajin, tidak mungkin bisa memainkannya dengan mahir. Sebelum menjadi guru pengganti, kamu pasti sudah menonton video kelas. Sekelompok siswa. Semuanya mengangguk tanpa sadar. Memang, sebelumnya aku melihat Chen Xiaoxin lewat di kelas. Saat itu aku masih mengejeknya, tapi tidak ada yang sepertinya. Su Yi merentangkan kedua tangannya. Jika kalian tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa sosok tambahan di luar jendela. Kepala sekolah dan semua pelatih serta mentor berada di luar jendela, dan mereka sedang menghadapi seorang nenek tua berpakaian putih dengan hormat. Ibu ini sangat berkelas. Meskipun aku tidak pernah menilai orang dari penampilan, kata-kata ini sama sekali tidak buruk. Bahkan jika kulitnya sudah tua, karisma bisa menopangnya. Kepala sekolah, kalian tidak perlu memperdulikanku. Aku hanya ingin melihat muridku, Yusue. Aku akan segera pergi. Kepala sekolah menunjukkan senyum palsu. Mana mungkin? Anda adalah dekan Akademi Musik Beijing. Bisa merendahkan diri datang ke sekolah kami, tentu saja harus diperlakukan dengan hormat. Murid itu lumayan. Kelas berapa? Liu Qing menunjuk Su Yi yang duduk di depan piano. Kepala sekolah tersenyum. Ini berkat bimbingan Yusue Laoshi yang cermat. Murid ini, nilai emosi negatif bertambah 20. Kepala sekolah merasa tidak enak saat melihat Su Yi duduk di kursi. Su Yi, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu dari jurusan musik? Kamu duduk saja di sana. Melihat tatapan penuh harap Liu Qing, kepala sekolah hanya bisa menjawab dengan tegar. Namanya Su Yi. Dia akan segera lulus. Jangan bicara. Dia akan mulai bermain. Kepala sekolah melihat kedua tangan Su Yi bergerak cepat. Bagaikan bayangan, teknik oktav menari seperti angin. Su Yi berfluktuasi hebat. Not-not yang tak terhitung jumlahnya membentuk gerakan terindah, penuh semangat. Membakar wajah Yusue pucat, memperlihatkan rasa frustrasi yang mendalam. Ternyata semua orang barusan. Semuanya meragukan Su Yi. Agar mereka yakin, Su Yi memutuskan untuk sekali lagi memainkan lagu dengan teknik gila-gilaan. Manusia bumi yang bodoh, kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Nilai keterkejutan bertambah 50. Nilai keterkejutan bertambah 50. Nilai keterkejutan bertambah 50. Liu Qing dengan bersemangat mendorong kursi rodanya. Resonansi dari jiwa ini membuatnya lupa diri. Tapi tiba-tiba dia dengan paksa menghentikan langkahnya. Hanya karena Su Yi menemukan guzeng di sela-sela kaki ayam, 11 yang instrumen sedang bersiap untuk aula listrik. Kenapa alat musik tradisional Dasiaku harus mempelajari bahasa Italia? Su Yi langsung menyatakan ketidakpuasannya sebagai orang Dacia. Rasa bangga nasional adalah cinta memasuki negara, ini adalah segalanya. Ini semua, ini semua, ini semua.